Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Ledakan, lingkaran badai energi yang mengerikan menyapu seluruh kehampaan dalam sekejap, langit yang hampir berubah menjadi siang tenggelam lagi, dan malam tiba lagi. Pada saat ini, ruang luas yang semula stabil seperti gunung bergetar sedikit. Badai energi yang mengerikan tiba-tiba membombardir penghalang lintian, tetapi hanya menimbulkan riak seperti gelombang air. Ruang, tidak bergerak. Heimu, kamu benar-benar tidak menganggap serius lelaki tua ini. Meskipun racun necromancy-mu kuat, itu tidak cukup untuk melawan lelaki tua itu. Dengan kami berdua di sini, lelaki tua itu menyarankan kamu untuk berhenti sekarang. Bagus. Suara tua yang samar diam-diam bergoyang di seluruh kehampaan, bertahan lama, dan kepercayaan diri pada kata-kata itu terungkap sepenuhnya. Badai menyapu, dan Xiaoyan, yang berada di dalamnya, tidak terluka sama sekali, tetapi binatang raksasa di luar mundur ribuan mil jauhnya di bawah ledakan. Namun, monster raksasa ini jelas bukan karakter yang mudah untuk dihadapi, hanya pulih dalam sekejap, dan sepasang murid monster besarnya juga tiba-tiba berbalik, melihat ke penghalang. Kingmu, setelah tidur begitu lama, kamu akhirnya bangun. Sosok hitam pekat Heimu terdistorsi, dan kata-kata yang sedikit aneh perlahan keluar dari mulutnya, suara yang sedikit serak membuat orang merasa aneh. Mendengar kata-kata ini, Kuroki, sepertinya dia sedang menunggu lelaki tua bernama Aoki ini bangun. Mendengar kata-kata aneh dalam kata-kata Heimu, Lao Luo tidak bisa menahan cemberut lagi, sementara Aoki itu mencibir, tetapi dia tidak mengingat kata-kata itu. Mengabaikan kedua orang ini, pikiran Heimu bergerak, dan binatang raksasa itu tiba-tiba menoleh, membuka mulutnya lebar-lebar, dan sinar energi hitam legam lainnya, yang lebih tebal dari sebelumnya, meledak lagi. Hanya dalam sekejap, sinar energi hitam pekat telah datang ke Xiaoyan lagi, pukulan hidup dan mati, datang lagi. Heimu, kamu benar-benar tidak menganggap serius orang tua ini, biarkan orang tua ini datang dan lihat kemampuan seperti apa yang kamu, racun necromancy, miliki. Tindakan Heimu mengabaikan Aoki juga menyebabkan kemarahan yang terakhir tiba-tiba muncul, dan dia berteriak dengan marah, dan ruang kosong di luar penghalang langsung rusak, dan seseorang berjubah hijau zamrud pria tua itu juga muncul seketika. Pada saat yang sama ketika sosok lelaki tua itu muncul, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan energi pertempuran yang mengerikan ditembakkan seketika, merobek kehampaan, dan mencegat sinar energi hitam legam itu. Jie, orang tua, lawanmu adalah aku, jadi lebih baik biarkan saja. Melihat ini, Kuroki terkekeh, tubuhnya yang terdistorsi tiba-tiba meledak, dan aura hitam aneh menyebar seketika, menghentikan tangan Aoki dengan satu pukulan, dan kemudian berubah menjadi dua penghalang energi hitam pekat, membunuh Luo Laohe dan Aoki berhenti di luar. Melihat ini, ekspresi wajah keduanya langsung berubah. Berdasarkan pemahaman mereka berdua tentang Heimu, tampaknya Heimu mengerahkan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini. Pertarungannya benar-benar merupakan pertahanan terakhir. Namun, mereka berdua tidak begitu mengerti satu hal, dengan kerjasama mereka berdua, bagaimana dia bisa yakin bahwa dia berhasil menghentikan mereka berdua. Jika gagal, hasilnya tidak sesederhana terluka, kekuatannya yang telah dia tahan selama ribuan tahun dan baru pulih sedikit, takut akan musnah saat ini. Heimu bertingkah seperti ini, apakah dia benar-benar percaya diri, atau dia benar-benar putus asa, sulit ditebak. Memikirkan hal ini, Lao Luo dan Aoki merasa sedikit khusyuk di hati mereka, tidak peduli apa, harimau yang kejam, bahkan jika sedang sekarat, tetap tidak bisa diremehkan. Lagi pula, mereka juga monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Kekuatan mereka tidak datang dari kultivasi dengan sia-sia. Dalam menghadapi beberapa bahaya tersembunyi, mereka lebih sensitif daripada junior yang tidak memiliki kekuatan, juga salah satunya metode rahasia untuk kelangsungan hidup mereka. Keduanya saling memandang, seperti yang diharapkan dari teman lama yang telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, mereka sedikit mengangguk, dan saat berikutnya, gelombang semangat juang muncul dari telapak tangan mereka, dan mereka menyerang tempat gelap itu, di depan mereka dengan segala kekuatan mereka, penahan. Pada saat yang sama, seberkas energi hitam pekat yang meledak ke arah Xiaoyan akhirnya menyerang lagi. Nafas kematian yang kuat menghantam hati Xiaoyan lagi, dan momen kematian datang lagi. Sangat disayangkan kali ini,
meskipun Luo Lao dan King Mu ingin menyelamatkan orang, di bawah upaya penuh Heimu untuk menghentikan mereka, bahkan dengan kekuatan mereka berdua, dalam waktu singkat, mereka masih tidak bisa menyingkirkannya, penghalang di depan mereka, hancurkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Xiao Yan ditelan oleh sinar hitam pekat itu, dan kecemasan di hatinya tidak dapat tertolong sama sekali. Ledakan, ada ledakan lain, dan di mata Luo Lao dan King Mu itu, ada ekspresi kaget lagi. Sosok Xiao Yan, yang dibombardir dengan parah oleh pancaran energi hitam legam, tidak tergerak sedikit pun. Nafas kematian tidak membahayakan Xiao Yan. Melihat dengan hati-hati, pancaran energi hitam pekat yang seharusnya mengenai Xiao Yan dengan keras diblokir oleh kekuatan yang sama-sama mendominasi saat ini, dan berhenti di ruang beberapa kaki di depan Xiao Yan. Sulit untuk bergerak maju. Tapi pada saat ini, Xiao Yan, ruang di sekelilingnya dipenuhi dengan pilar cahaya api warna yang berbeda. Sinar api menembus langit dengan aura yang luar biasa, dan kecemerlangan yang mencerahkan dunia menembus kehampaan, menembus inti dari kehampaan yang tak berujung, dengan aura seperti pelangi. Pilar-pilar cahaya api ini adalah semua api aneh di tubuh Xiao Yan dalam keadaan Xiao Yan yang hampir pingsan saat ini. Api aneh yang benar-benar sunyi pada hari kerja ini akhirnya memiliki gerakannya sendiri. Di atas langit, Lao Luo dan Aoki melihat sekelompok api aneh yang indah ini, dan hati mereka langsung jernih, dan pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit iri di hati mereka. Cek tes, sangat jarang melihat penjaga dari api yang berbeda. Meskipun mereka semua adalah sub-api, mereka mungkin tidak berubah menjadi tubuh utama di masa depan. Potensi masa depan anak ini benar-benar menakutkan. Orang yang bisa dipilih oleh api yang berbeda adalah arogansi nyata di dunia dengan perlindungan api yang berbeda, masa depan bahkan lebih tak terbatas. Tapi Xiao Yan hari ini tidak hanya dipilih oleh Yi Huo, tetapi juga dianggap sebagai kaisar sejati oleh Yi Huo, dan dihormati oleh Yi Huo dunia. Prestasi Xiao Yan di masa depan tidak terbayangkan. Melihat Xiao Yan yang dikelilingi oleh semua api yang berbeda, wajah Luo Lao juga penuh rasa malu, dan dia merasa emosional lagi di dalam hatinya, tetapi juga tak terlihat, dia mengangkat beban Xiao Yan di dalam hatinya lagi. Aoki di sisi lain juga memandang Xiao Yan yang diperlakukan seperti seorang kaisar oleh api aneh dengan keheranan di matanya, dan kengerian di hatinya bahkan lebih tak terlukiskan. Karakter seperti itu, meskipun mereka adalah orang tua yang telah hidup ribuan tahun, mereka masih harus memarahi para pelaku kejahatan di dalam hati mereka. Dan ketika mereka berdua terpana oleh pemandangan Xiao Yan, Heimu, yang telah berubah menjadi penghalang energi hitam pekat, juga mengambil semuanya ke matanya. Melihat pemandangan ini, dengan konsentrasinya, dia masih tidak bisa menahan perasaan kesungguhan di hatinya. Bakat Xiao Yan benar-benar orang pertama di dunia yang dia lihat dalam 10.000 tahun, menyembah dengan ribuan api, seperti adegan, tapi ini benar-benar pertama kalinya ini terjadi. Tapi semakin banyak kasusnya, ancaman yang ditimbulkan Xiao Yan kepadanya menjadi lebih besar. Jika Xiao Yan tidak bisa dibunuh di sini hari ini, saya khawatir Xiao Yan pasti akan menjadi bencana terbesarnya di masa depan. Memikirkan hal ini, Heimu juga punya pikiran, dan pikiran lain langsung dikirim, dan monster hitam besar itu juga bergerak lagi. Itu hanya penjaga dari api yang berbeda, aku tidak percaya, berapa kali kamu bisa melawan. Ledakan. Ketika sinar energi hitam pekat pecah, sinar energi lain yang lebih tebal mengikuti satu demi satu, terus membombardir penghalang api aneh, dan cahaya api di atas penghalang api aneh meledak lagi. Dan api aneh itu, di bawah serangan yang begitu sengit, meskipun Xiao Yan masih tidak menderita kerugian apapun, tetapi momentum menakutkan sebelumnya telah turun 10.000 kaki, awalnya sekokoh dinding tembaga dan dinding besi. Penghalang api aneh itu berangsur-angsur menjadi gemetar di bawah pengeboman sembarangan, dan cahaya api Lingtian meredup karenanya. Penjaga dari api yang berbeda hanya bisa menahan untuk sementara waktu, ketika penghalang dari api yang berbeda rusak, itu akan menjadi kematian Xiao Yan yang sebenarnya. Dan ketika pengeboman di sini terus berjatuhan, sesepuh kedua di langit juga langsung terbangun. Setelah memahami situasi saat ini dengan lebih jelas, dia tidak berani pelit lagi. Keterampilan bertarung horor terus-menerus dibombardir. Kekuatan yang mengerikan terus mengalir pada penghalang energi hitam pekat di depannya, dan aura gelap di atasnya juga terus melemah. Tidak lama kemudian penghalang energi ini akan dihancurkan sepenuhnya oleh upaya bersama dari kedua orang ini, ledakan.
Sebentar lagi, di bawah situasi saling mengejar di kedua sisi, sebagian besar api aneh yang mengelilingi Xiao Yan telah dibubarkan di bawah serangan sengit. Perlindungan terakhir yang tersisa akan dinyatakan rusak. Xiao Yan dipertaruhkan. Ledakan. Di ruang di depan Xiao Yan, terdengar suara ledakan, dan pertahanan terakhir Xiao Yan juga menghilang pada saat ini. Tapi melihat sinar energi hitam legam yang sangat kuat, itu masih belum mereda. Ini secara paksa merobek kehampaan di depannya, dan kemudian itu adalah pukulan berat, yang tiba-tiba mengalir ke dada Xiao Yan. Di pengeboman, Xiao Yan pasti akan mati. Ketika Luo Lao melihat pemandangan ini di langit, wajah tuanya tiba-tiba digantikan oleh ekspresi kecemasan yang mendalam, pembuluh darah di dahinya terlihat, dan seluruh tubuhnya terus-menerus gemetar hebat karena kemarahan di hatinya saat ini. Telapak tangan yang layu mengepalkan tinjunya dengan keras, dan energi pertempuran yang melonjak mengalir terus-menerus, dengan kejam membombardir penghalang hitam di depannya, tetapi harapan di dalam hatinya belum terungkap untuk waktu yang lama, dan semuanya tampak sangat terlambat, begitu tidak berdaya. Melihat Xiao Yan lagi, kelelahan energi pertempuran di tubuhnya menyebabkan dia tertidur lelap. Pada saat ini, dia dapat dikatakan sebagai waktu terlemah dalam sejarahnya. Dalam keadaan ini, saya takut bahkan bintang satu siapapun yang bisa membunuhnya, belum lagi pancaran energi hitam legam yang menakutkan saat ini. Tertawa, akibat pancaran energi hitam pekat yang membombardir tubuh Xiao Yan dengan ganas, hanya ada dengusan teredam. Begitu suara yang sedikit tak terduga ini keluar, di atas langit, termasuk kayu hitam yang berubah menjadi penghalang, mereka semua tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba membeku di dalam hati mereka. Mereka sedikit terkejut dengan hasil yang tidak terduga. Berapa banyak harta tak tertandingi yang dimiliki orang ini di tubuhnya, dan dia membombardir hati mereka 2 kali dan 3 kali. Saat ini, itu adalah Hei Mu, dan ada perasaan ingin menghirup api di dalam hatinya. Jika itu adalah orang lain, meskipun benar-benar ada harta yang menyelamatkan jiwa, tidak apa-apa jika Anda mengambil 2 atau 3 tembakan. Kenapa kamu terus dan terus? Ya. Dalam semburan suara mendesis halus, sinar energi hitam legam yang dengan kejam membombardir tubuh Xiao Yan tersebar lagi, dan penggaris api besar dengan garis misterius hitam legam di sekujur tubuhnya perlahan muncul di sini, di atas langit. Saat berikutnya, Luo Lao dan Aoki yang berada di atas langit semua terkejut oleh penguasa api raksasa. Senjata ajaib lain untuk Xiao Yan untuk menyelamatkan hidupnya adalah penguasa raksasa ini dipadatkan oleh api aneh. Saat pemandangan ini muncul, bahkan binatang raksasa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya yang besar dan terlihat curiga. Jelas, bahkan sebagai monster, ia tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Sementara semua orang dalam keadaan linglung, garis hitam legam yang aneh pada nyala api raksasa menggeliat dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seperti jalur perakitan, dengan cepat menutupi seluruh raksasa. Di bawah tatapan ketiga mata aneh itu, dalam sekejap, penggaris api besar ini benar-benar berubah menjadi warna hitam pekat, dan bahkan api aneh yang berkobar di atasnya benar-benar tertutup. Penguasa raksasa hitam pekat tidak memiliki kilau sedikit pun, dan gelap seperti kehampaan. Seolah-olah itu berasal dari inti sebenarnya dari kehampaan tak berujung, melahap segalanya tanpa ampun. Bahkan kilauan Douqi benar-benar ditelan olehnya, dan semua materi sebelumnya hanya akan ditelan. Dan ketika penguasa raksasa muncul, Xiao Yan, yang memperhatikan semua tulang di dunia luar pada saat itu, tidak dapat menahan sentuhan kejutan di wajah lamanya, tapi kemudian, itu berubah menjadi tawa kecil, dalam. Melihat kehampaan tak berujung melalui tubuh Xiao Yan, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Tanpa diduga, setelah hanya 10 tahun dibelenggu, kamu benar-benar akan melakukan ini padanya. Dulu, Kaisar Huntian belum tentu seperti ini. Hehe, aku tidak tahu. Apakah karena dia membantumu menjadi kaisar, atau kamu benar-benar sesuatu telah berubah? Ketika 3 orang di atas langit melihat pemandangan ini, hati mereka langsung dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan kecil benar-benar akan menarik pria yang begitu kuat dan menakutkan. Siapa anak laki-laki dengan bakat yang menakutkan ini? Ketika penguasa raksasa dikelilingi oleh kegelapan murni, di kedalaman kehampaan yang tak ada habisnya, sepasang mata hitam pekat perlahan terbuka lagi, cahaya yang tak dapat dijelaskan melintas di matanya, dan kemudian mereka menutup lagi, ruang di sekitarnya juga kembali sunyi, lagi.
Mengaum. Raungan binatang mengamuk bergema tanpa henti seperti semburan guntur, menyebabkan seluruh langit bergetar tanpa sadar. Segera setelah raungan selesai, monster hitam pekat itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan hisap yang keras mengoyak seluruh langit seperti tornado, menyebabkan kehampaan di sekitarnya terus-menerus mengeluarkan semburan ledakan. Tak berujung kehampaan itu meledak lagi dan lagi di bawah kekuatan seperti itu. Segera, energi antara langit dan bumi berubah menjadi pilar energi yang menakutkan setebal lengan, menuangkan semuanya ke dalam mulut binatang raksasa ini, mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk pukulan berikutnya. Segera, aura menakutkan yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya menyebar dengan cepat dari mulut binatang raksasa itu, membuat seluruh kekosongan seolah dihancurkan oleh Gunung Tai. Jika pukulan ini diledakkan, saya khawatir bahkan dengan kekuatan penuh Xiaoyan, sulit untuk mendukung momen ini, bisa dibayangkan kengerian pukulan ini. Namun meski begitu, penguasa raksasa yang telah berubah menjadi gelap gulita tetap tidak bergerak sama sekali, diam-diam melayang di depan Xiaoyan, benar-benar menghalangi di belakangnya. Dan gerakan bodoh seperti itu membuat binatang raksasa itu geram, dengan raungan, kekuatan isap di mulutnya tiba-tiba meningkat, dan semua energi antara langit dan bumi tersedot ke dalam mulutnya. Setelah menunggu beberapa saat, binatang raksasa itu terkejut, dan kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, seberkas sinar energi menakutkan yang beberapa kali lebih lebar dari tubuhnya menyerang seketika, menembus kehampaan, itu sudah membombardir raksasa itu dengan kejam, penguasa hitam pekat. Tetapi saat berikutnya, dunia kembali menjadi sunyi senyap, dan bahkan 3 orang di atas langit menjadi sunyi senyap, dan pikiran mereka semua dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Sinar energi menakutkan yang lebarnya 10.000 zang, setelah mengenai penggaris raksasa, tampak tenggelam ke dalam jurang yang tak berujung, dan ketika benar-benar ditelan, itu tidak menyebabkan gelombang sedikit pun pada penggaris raksasa. Pada saat ini, beberapa orang yang hadir tercengang, tidak terbayangkan bahwa pancaran energi yang menakutkan ini, yang cukup untuk membunuh setengah kaisar bintang 5 dalam sekejap, bahkan tidak dapat memiliki sedikit pun kekuatan di hadapan penguasa besar ini. Muncul berarti diselesaikan sepenuhnya. Tentu saja, dengan penglihatan ketiga orang di atas, wajar untuk mengetahui bahwa ketiadaan menelan api, menelan segalanya, dan pancaran energi kecil ini hanyalah perwujudan kecil dari kemampuannya. Dengan bantuan orang ini, hari ini, saya khawatir sulit bagi siapapun untuk menyentuh Xiaoyan. Di kedalaman tubuh Xiaoyan, di sebelah Guyu, ruang berubah, dan suara yang sedikit acuh tak acuh perlahan memasuki telinga Guyu. Masalah hari ini, aku harus membalasnya karena berharap aku menjadi kaisar. Setelah hari ini, apakah dia hidup atau mati, aku tidak akan ikut campur lagi. Untuk saat ini, kekuatan ini harus dipinjam sementara darinya. Katakan padanya, ketika kita bertemu lagi di masa depan, saya akan mengambil kembali 2 kali lipat. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan tiba-tiba memiliki doqi yang sangat kuat dan murni mengalir ke tubuhnya, tetapi dalam sekejap, doqi di tubuh Xiaoyan telah kembali ke puncaknya lagi. Namun meski begitu, dendam yang mengerikan masih sangat besar, terus-menerus mempengaruhi tubuh Xiaoyan, dan ruang luas yang sudah penuh dengan topan juga mulai bergetar hebat pada saat ini. Gelombang energi pertarungan murni yang bergolak membuat setiap sel di tubuh Xiaoyan benar-benar penuh, dan dengan sedikit gegar otak, itu seperti gunung yang mengamuk karena amarah, menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan terus runtuh. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan terlihat seperti balon yang penuh dari luar, fisik orang biasa ternyata seperti monster besar saat ini. Pada saat ini, kulit seluruh tubuh Xiaoyan memerah, retakan merah dan mencolok tersebar di seluruh tubuh Xiaoyan, dan sejumlah besar darah menyembur keluar, benar-benar mengubah Xiaoyan menjadi manusia darah, tampaknya agak menakutkan. Wajah yang awalnya halus menjadi menonjol secara tidak normal pada saat ini, dan kulit di dahi bahkan retak dan berubah menjadi merah, di mata menyala yang indah, api aneh telah lama menghilang, dan yang tersisa hanyalah gumpalan hitam pekat yang menakutkan. Apa, rasa sakit yang menusuk dari tubuh juga langsung membangunkan Xiaoyan yang pingsan. Setelah merasakan sakit di tubuhnya, dia tidak bisa menahan erangan kesakitan yang serak karena amarah Xiaoyan. Hanya saja tindakannya tidak mengurangi rasa sakit dari tubuhnya. Adegan aneh ini juga mengejutkan 3 orang di atas langit, dan kemudian merasakan aura yang sangat mendominasi di tubuh Xiaoyan, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu,
Luo Lao dan Aoki saling berhadapan, raut wajahnya langsung menjadi gelisah. Seperti ini, Xiao Yan akan meledak sendiri. Meskipun penghancuran diri dari pusat kekuatan setengah kaisar dapat sepenuhnya diabaikan oleh mereka, tetapi sekarang Luo Lao tidak memikirkan hal-hal ini. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah hidup dan mati Xiao Yan. Jika Xiao Yan masih hidup, maka mereka sangat percaya diri dalam berurusan dengan Heimu. Tetapi jika Xiao Yan sudah mati, maka Heimu mungkin tidak dapat ditekan olehnya lagi. Meskipun Heimu ditekan oleh Luo Ao 1000 tahun yang lalu, sebagai gantinya dia masih mendapatkan tubuh yang terluka parah. Terlihat bahwa kekuatan Heimu pasti jauh lebih unggul dari Luo Ao. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Kuroki secara paksa menolak kerja sama Luo Aoki dan Luo Aoki dengan postur seperti itu pada saat ini. Meskipun akibat dari tindakan tersebut akan menyebabkan Kuroki memasuki tahap rendah, namun tetap terlihat luar biasa. Dan dengan kemampuan Heimu, bahkan jika dia ditekan di sini, dia masih memiliki kepastian persiapan 1000 tahun. Lagi pula, unta kurus lebih besar dari kuda, dan seekor harimau jatuh di pinggang. Bahkan dia, Luo Ao dan Aoki, akan sulit untuk ditekan pada akhirnya. Pertempuran hari ini pasti akan menjadi titik akhir dari keluhan di antara mereka bertiga, dan titik itu terletak pada kaisar setengah kecil yang baru saja masuk, Xiao Yan. Heimu akhirnya layak dianggap sebagai barang antik asli dari 10.000 tahun yang lalu. Dengan penglihatannya, dia dapat mengetahui sekilas bahwa Xiao Yan saat ini tidak merusak diri sendiri, tetapi kekuatan yang tiba-tiba di tubuhnya menyebabkan masalah. Tapi semakin banyak kasusnya, Heimu semakin khawatir. Pertama, itu adalah api anak dari semua api yang berbeda, dan kemudian api asli dari api dingin dari roh tulang. Dengan semangat juang murni yang tak terlukiskan, Xiao ancaman Yan terhadapnya sudah tak terlukiskan. Hari ini, jika Xiao Yan tidak mati, saya khawatir kapal karam di selokan akan menimpa kepalanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Heimu mendengus dingin, dan dengan pikiran, dia mengendalikan binatang raksasa yang mengerikan yang terkondensasi dari racun necromancy. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan kolom energi seperti kabut hitam keluar dari mulutnya dalam sekejap, menyerang Xiao Yan dengan aura kepunahan yang menakutkan. Pada saat yang sama ketika kolom energi menyembur keluar, tubuh raksasa dari binatang raksasa itu juga bergerak tiba-tiba, merobek kekosongan, menghindari penggaris hitam dan berongga besar, dan menelannya dalam satu tegukan ke punggung Xiao Yan. Dan saat ini, tubuh Xiao Yan sudah hampir meledak, dan bola mata yang menonjol gila sepertinya akan rontok, ditambah dengan darah di sekujur tubuhnya, Xiao Yan tampak semakin menakutkan. Mata melotot yang gila membuat Xiao Yan menikmati seluruh pemandangan langit, tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki mood untuk memikirkannya lagi. Dia hanya tahu bahwa jika dia mempertahankan keadaan saat ini, saat berikutnya, dia akan menjadi ditelan oleh binatang raksasa di atas kepalanya. Tapi saat ini, penguasa hitam raksasa yang melayang di depan Xiao Yan masih tidak bergerak, sepertinya satu-satunya sedotan penyelamat ini tidak bisa lagi diandalkan. Dalam keputusasaan, Xiao Yan buru-buru memanggil Guyu dari lubuk hatinya, berharap lelaki tua yang keras kepala ini bisa bergerak lagi. Namun, kali ini, bahkan Guyu sepertinya tidak berniat bergerak lagi. Tidak peduli berapa banyak kali dia berteriak, itu semua adalah kesunyian yang sama. Segala sesuatu yang mengikuti hanya bisa bergantung pada Xiao Yan sendiri, hidup atau mati bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Saat berikutnya, kabut hitam yang dipenuhi aura kematian langsung menelan Xiao Yan, dan kemudian, kepala besar binatang raksasa itu menelan ke bawah, dan Xiao Yan sekali lagi ditelan oleh benda mengerikan ini, minum. Tiba-tiba, raungan napas Lingtian yang menembus langit tiba-tiba datang dari mulut binatang raksasa itu, dan segera setelah itu, gelombang energi pendendam yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari mulutnya, dan pengeboman yang kejam membuatnya mulut besar yang hendak menutup ketika mendapatkannya, juga berhenti saat ini. Dan saat berikutnya, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari mulutnya, menyinari Kyushu, dan di dalamnya, terdengar suara nyanyian naga yang samar, yang luar biasa. Mengaum, tubuh berlapis kaca Vajra, binatang buas, pergilah dariku. Dengan raungan keras, mulut binatang raksasa yang tidak tertutup ini tiba-tiba terbuka tak terkendali pada saat ini, dan raksasa emas juga tiba-tiba melayang di atas langit. Saat binatang raksasa itu dipaksa terbuka, tinju besar raksasa emas itu menghantam, tinju raksasa yang bisa menghancurkan ribuan mil gunung dan sungai dalam satu pukulan, dan saat berikutnya,
ia dengan kejam membombardir bagian atas raksasa itu, kepala binatang. Pergi, orang tua. Tinju sengit membuat ruang di sekelilingnya menyusut tajam, sampai saat tinju raksasa mendarat di atas binatang raksasa, kekuatan yang sangat kental di atasnya meledak dengan keras. Ledakan, suara mengerikan seperti ledakan bom nuklir menyebabkan ruang ini benar-benar kehilangan ritme aslinya yang alami dan harmonis pada saat ini, dan badai menakutkan yang tak terlihat menyapu dalam sekejap, membuat penghalang energi yang menutupi seluruh hutan pegunungan menghilang, saat ini. Sebuah pukulan jatuh, dan kepala besar binatang buas itu tiba-tiba berubah menjadi genangan lumpur yang menjijikkan. Tidak hanya tanduk hitam yang mendominasi yang langsung hancur oleh pukulan ini, tetapi bahkan seluruh kepalanya hancur. Setengahnya dibom secara paksa. Namun, sebelum binatang itu bisa bergerak, Xiao Yan, yang telah berubah menjadi raksasa emas, tiba-tiba menggerakkan tangannya yang besar ke belakang, aliran cahaya melintas, dan penggaris besar dan lebar itu jatuh ke telapak tangannya lagi. Penggaris raksasa itu seperti belati, sosoknya yang besar membuat penggaris raksasa itu terlihat jauh lebih kecil. Tanpa berhenti sama sekali karena perasaan yang agak aneh di telapak tangannya, Xiao Yan mulai dengan penggaris raksasa, dan tiba-tiba membanting dengan keras binatang raksasa di depannya, garis-garis lendir hitam legam terus-menerus keluar, jatuh-jatuh. Ledakan, 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 titik-titik. Di bawah serangan pukulan demi pukulan Xiao Yan, binatang raksasa ini, yang memiliki penampilan mendominasi sebelumnya, telah benar-benar berubah menjadi genangan lumpur pada saat ini, tidak dapat melawan. Ledakan, dengan pukulan terakhir, satu-satunya lendir hitam legam yang tersisa juga tiba-tiba meledak oleh pukulan Xiao Yan. Cahaya keemasan menghilang, telapak tangan Xiao Yan akhirnya menggenggam gagang penggaris lagi, perasaan yang akrab meresap ke dalam hatinya. Namun, mata Xiao Yan tertuju pada kedua telapak tangannya. Karena pengeboman keras yang lama, bola lendir aneh hitam legam juga menempel di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan pengeboman yang kejam sebelumnya. Baru saat itulah Xiao Yan jelas merasakan bahwa di bawah telapak tangan tertutup dengan lendir hitam pekat, semburan rasa sakit kesemutan menyebar dengan cepat. Melalui beberapa kulit yang terbuka, Xiao Yan melihat telapak tangannya sudah di udara. Pada saat ini, semuanya berubah menjadi warna abu-abu dan hitam. Sedikit mengernyit, Xiao Yan melihat lendir hitam pekat, dan kata-kata di mulutnya tampak sedikit terkejut. Benda ini mampu menembus pertahanan apiku yang aneh untuk menyerang tubuhku dengan racun. Tampaknya menjadi masalah. Mengepalkan telapak tangan dengan keras, karena racunnya, saat telapak tangan dipegang, rasa mati rasa juga menyebar ke dalam hati Xiao Yan. Pada saat yang sama ketika telapak tangan diangkat, api aneh yang indah di tubuh Xiao Yan juga muncul dari telapak tangan Xiao Yan pada saat ini. Api aneh yang panas membakar lendir hitam legam di telapak tangan dengan ganas seperti daging penyembelihan daging. Tapi tidak peduli berapa banyak api aneh Xiao Yan menyala, lendir hitam legam yang menempel di telapak tangan Xiao Yan masih terlihat acuh tak acuh, dan api aneh Xiao Yan tidak banyak berpengaruh padanya, hampir sampai titik diabaikan. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut lebih dalam lagi. Tapi matanya dengan santai berguling, dan lendir hitam legam di telapak tangan yang memegang penggaris raksasa dengan cepat menghilang, berubah menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan ini, mata Xiao Yan langsung berbinar. Dia secara alami tahu bahwa apa yang ada di atas penguasa besar ini bisa jadi apa saja selain Void Swallowing Flame, dan pada saat ini, kekuatan Void Swallowing Flame ditampilkan sepenuhnya. Menyipitkan matanya sedikit, Xiao Yan merentangkan telapak tangannya lagi, dan kemudian mengambil gambar pada penggaris raksasa. Penggaris yang dalam dan berongga bergetar sedikit, menyebarkan lingkaran riak tak terlihat. Telapak tangan Xiao Yan hampir tertelan olehnya. Dan saat telapak tangan Xiao Yan menyentuh penggaris raksasa, api panas hitam legam langsung menukik, langsung menguapkan lendir hitam pekat, dan telapak tangan Xiao Yan juga kembali normal. "Hei Yan, terima kasih banyak." Menyentuh api hitam pekat yang akrab di atas penggaris raksasa dengan ringan, Xiao Yan tiba-tiba mengucapkan kata terima kasih. Segera, seluruh tubuh Xiao Yan terguncang lagi, dan dia menginjak kehampaan, menyebabkan tanah di bawahnya hancur menjadi lubang yang sangat dalam dalam sekejap, dan sosok Xiao Yan juga ditarik seketika, memegang penguasa raksasa itu bergegas menuju penghalang hitam di atas langit. Jauh di atas langit, Luo Lao menatap Xiao Yan yang bergegas ke arahnya,
dan senyum santai muncul di wajah tuanya. Dia melirik penghalang yang semakin redup di depannya, mencibir, dan berkata sambil tersenyum. Tampaknya racun necromancy-mu baru saja musnah, jadi selanjutnya, heimu, giliranmu. Di akhir pidato, ekspresi Luo Lao tiba-tiba berubah menjadi kekerasan, dan pada saat yang sama, telapak tangan yang layu juga tiba-tiba dipukul. Kekuatannya tidak lebih lemah dari keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat manusia, dan itu adalah bahkan lebih kuat jika dibandingkan. Namun, hasil kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Yang menyapa telapak tangan Luo Lao adalah lengan hitam pekat yang dibentuk oleh kabut hitam. Ketika keduanya bersentuhan, badai semangat juang yang dahsyat menyapu dalam sekejap, menyebabkan kehampaan dengan radius 10.000 mil hancur dalam sekejap, membuat kehampaan yang sudah dalam dan tak berujung semakin kosong. Dan di bawah pukulan keras Luo Lao, lengan hitam pekat itu juga bergetar hebat pada saat ini, dan cahaya hitam pekat di atasnya menjadi semakin redup. Hancurkan untukku. Dengan dengusan dingin, lengan Luo Lao tiba-tiba meledak, dan energi pertarungan yang sengit mengalir ke telapak tangannya di sepanjang meridian di tubuhnya, dan kemudian dia mendorong telapak tangannya ke depan lagi, dan energi pertarungan yang menakutkan itu langsung membombardir, benar-benar tersebar, dan kemudian perlahan menghilang, berubah menjadi kabut. Kabut menghilang bersama angin, dan seringai lemah keluar perlahan. Jie, apakah menurutmu racun necromancy ini begitu mudah untuk ditangani? Bagaimana bisa seorang Half Emperor kecil dibunuh? Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan, yang masih di udara, tiba-tiba diledakkan oleh bayangan hitam pekat, dan kekuatan dahsyat menyerbu tubuh Xiao Yan seperti letusan gunung berapi, membuat Xiao Yan energi pertempuran dalam tubuh terpesona oleh pukulan pada saat ini, dan meridian serta tulang di tubuh semuanya mengalami trauma. Jika bukan karena perlindungan dari pelindung api aneh di permukaan tubuh Xiao Yan, dan perlindungan api aneh di dalam tubuhnya, ditambah dengan fakta bahwa tubuhnya secara inheren tirani, pukulan ini saja akan sangat melukai dia. Kekuatan yang kuat membuat tubuh Xiao Yan benar-benar tak terkendali, dan suara angin yang berlama-lama membuat kulitnya terasa seperti dipotong oleh pisau, dan ada semburan rasa sakit yang merobek, sementara tubuhnya terasa seperti meteor, instan dan menabrak keras ke kedalaman bumi. Hanya dalam sekejap, setengah dari dunia ini telah hancur berkeping-keping. Engah, tubuh Xiao Yan terbaring rata di dasar lubang yang dalam, dan baju besi api aneh di tubuhnya juga benar-benar menghilang pada saat ini, dan pada saat yang sama baju besi itu menghilang, Xiao Yan mau tidak mau memuntahkan seteguk, dari merah dengan darah terbalik, momentum seluruh tubuhnya juga tiba-tiba turun ke bawah, dan wajahnya, yang kembali sedikit kemerahan, menjadi pucat dalam sekejap. Kelopak mata terangkat sedikit gemetar, di mana binatang raksasa yang baru saja diledakkan secara paksa muncul kembali di tempat di mana mata masuk. Sepasang murid binatang besar sedang menatap Xiao Yan yang dihancurkan menjadi reruntuhan pada saat ini, dan miliknya seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar, kaget, lalu dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan seberkas cahaya dengan angin kencang menerpa seketika. Sialan, ini benar-benar berlama-lama. Mengutuk diam-diam di dalam hatinya, Xiao Yan menopang tubuhnya dengan kuat, memegang penggaris raksasa dengan satu tangan, dan energi pertarungan yang eksplosif di tubuhnya dengan cepat memadat. Melihat sinar Douqi yang mendekat dengan cepat, Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, dan api aneh tiba-tiba muncul di kedalaman pupilnya. Telapak tangan yang memegang gagang penggaris juga digenggam ke atas, dan kekuatannya terkonsentrasi, penggaris raksasa dimasukkan jauh ke dalam tanah perlahan bergerak maju angkat. Meskipun dia dirobohkan oleh satu pukulan, mengandalkan fisik tirani Xiao Yan secara paksa mengabaikan trauma kecil itu. Saat ini, energi dan darah Xiao Yan di tubuhnya paling banyak sedikit bergolak. Jika Anda mendapat serangan diam-diam, bahkan jika Anda memiliki fisik yang kuat, Anda tidak akan menganggapnya sebagai apa-apa. Keluarkan semua bau amis manis di mulutnya, seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, semua rasa sakit di permukaan tubuhnya dihilangkan, dan telapak tangan yang memegang penggaris raksasa juga ditarik paksa dari bawah tanah, dada secara horizontal. Bis, karena kamu begitu dihantui, aku akan memukulmu sampai mati. Dengan teriakan tajam, lengan kiri Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan telapak tangannya berkibar, dan api aneh tiba-tiba menyembur keluar, membungkus seluruh lengan kiri Xiao Yan. Penguasa kuno api abadi yang berbeda, minumlah. Telapak api aneh yang lebar menebas dengan keras ke seluruh tubuh penguasa, dan api berbeda yang indah langsung menerangi seluruh tubuh penguasa seperti bintang,
dan aura di atasnya juga tiba-tiba meningkat tajam, bahkan lebih besar, dan hanya dalam sekejap, itu berubah menjadi penggaris raksasa dengan lebar 100 kaki. Pada saat yang sama, Xiao Yan berteriak lagi, dan cahaya keemasan bersinar langsung dari permukaan tubuhnya, seluruh tubuhnya juga membengkak melawan angin, dan momentum King Kong yang sangat mendominasi juga menyebar, membuat dunia segala sesuatu di ruangan itu seperti diliputi oleh gunung emas dalam sekejap. Kekuatan Vajra Glaze Body juga terbukti. Telapak tangan emas besar itu mencengkeram penggaris raksasa dengan erat, dan meraung seperti guntur, berubah menjadi gelombang suara yang tampak besar. Api yang berbeda, konstan, kuno, penguasa. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan pancaran Douqi yang ditembakkan berhenti di udara pada saat ini, dan Douqi yang menakutkan di atasnya terguncang sedikit. Segera setelah itu, Xiao Yan, yang telah berubah menjadi raksasa King Kong, memegang penggaris raksasa di tangannya, dan tiba-tiba mengayunkannya ke belakang. Cahaya penguasa yang menakutkan menutupi langit dan matahari langsung melesat, menutupi seluruh kehampaan. Cahaya kaki yang perkasa dan menakutkan menyapu dalam sekejap, dan sinar Douqi yang mendekat bahkan tidak menahan sesaat, itu hancur dalam sekejap, dan kekuatan di atas cahaya kaki tidak berkurang sama sekali. Saat sinar Douqi hancur, itu sudah menembus tubuh binatang raksasa itu. Api putih gelap menyelimuti seluruh tubuh binatang raksasa itu, dan kekuatan mengerikan dari api aneh itu benar-benar membakarnya. Hanya butuh beberapa saat bagi binatang raksasa yang perkasa ini untuk berubah menjadi kehampaan. Namun meski begitu, Cimang Lingtian masih bergegas menuju penghalang hitam di atas dataran tinggi dengan kekuatan yang tidak berkurang. Jika pukulan ini mengenai Heimu, yang sudah berada di ujung kekuatannya saat ini, pasti akan kehilangan kekuatannya. Dan yang lainnya krisis hari ini akan sepenuhnya terhapus. Tapi ketika cahaya kaki melintasi langit, Xiao Yan berhenti di depan binatang raksasa itu. Melihat binatang raksasa yang masih berputar dan meronta, Xiao Yan mendengus dingin, dan meremas kedua telapak tangannya yang lebar dari udara tipis. Lusinan teratai api yang sangat indah muncul dari udara tipis. Mari anggap ini sebagai hadiah besar terakhir untukmu. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak bisa memasuki tahap akhir Samsung Half Emperor hari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok besar Xiao Yan tiba-tiba menghilang dalam kehampaan ini, dan puluhan teratai api membombardir binatang raksasa itu. Tapi saat ini, penghalang hitam di atas langit bergerak lagi. Satu demi satu sinar hitam pekat terus muncul dari udara tipis, membombardir sinar cahaya yang melayang di langit itu, meskipun ini juga membuat cahaya pada penghalang hampir redup hingga tidak dapat digunakan. Hasilnya juga membuat Lingtian skala langit tertahan di atas kehampaan, sehingga mustahil untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Dengan kilasan sosok, Xiao Yan muncul tinggi di atas langit. Melihat Cimang yang terhalang, dia tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan pukulan ini cukup untuk membuat Heimu jatuh ke dalam palung sepenuhnya. Lagi pula, kekuatan dari api aneh tidak bisa bahkan jika Xiao Yang dengan mudah ditekan, di bawah pukulan habis-habisan Xiao Yan, itu cukup untuk menimbulkan trauma yang cukup besar pada Heimu. Karena itu, pukulan ini tidak boleh diblokir. Sambil menggertakkan giginya, mata Xiao Yan juga memancarkan sentuhan kekerasan, dan dengan lambaian telapak tangannya, pil yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, berubah menjadi tirai langit, menutupi area kosong yang luas. Segera setelah itu, mulut besar Xiao Yan tersedot dengan paksa, dan semua energi antara langit dan bumi dan ribuan pil ditelan oleh Xiao Yan, dan kekuatan yang sangat keras juga ada di perut Xiao Yan, tubuh. Mengaum, dengan raungan keras, kekuatan mengamuk juga menyembur keluar, dan siang yang kaya berubah menjadi awan kabut, menutupi seluruh kehampaan. Merasakan kekuatan yang semakin keras di tubuhnya, telapak tangan besar Xiao Yan terhuyung-huyung dalam kehampaan di depan dadanya, dan kemudian kekuatan jiwa dalam pikirannya mengalir seperti air pasang, membungkus telapak tangan Xiao Yan. Pada saat yang sama, kekuatan yang hampir tak terlihat mengembun dengan sangat cepat di telapak tangan Xiao Yan, dan sedikit cahaya perak juga terkondensasi menjadi lubang cacing ruang samar di kehampaan di depan dada Xiao Yan. Sekarang kekuatan Xiao Yan tidak dapat membukanya sesuka hati, oleh karena itu, lubang cacing ini juga sangat tidak stabil. Tapi saat ini, Xiao Yan tidak terlalu peduli. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengkonsolidasikan lubang cacing sialan ini. Semua energinya saat ini diletakkan di telapak tangan di depan dadanya. Mengandalkan semua kekuatanku, saya secara paksa merobek lubang cacing kosong ini. Dan pada saat ini, di ruang belakang Xiao Yan,
binatang raksasa yang hampir hancur muncul lagi. Binatang buas ini, tiba-tiba gagal mati di bawah pengeboman mengerikan Xiao Yan. Itu benar-benar Xiao Qian yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Meskipun dia merasakan pria menakutkan di belakangnya datang lagi, tapi sekarang Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Tubuh yang telah berubah menjadi tubuh emas di telapak tangan yang besar tidak bisa menahan retak karena kekuatan, dan under kekuatan yang begitu besar, kekosongan di depan Xiao Yan akhirnya terkoyak perlahan, tapi meski begitu, jarak dari langkah itu masih terasa agak jauh. Sialan, biarkan aku mengemudikannya. Dengan teriakan tajam, kehampaan di depan Xiao Yan tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan yang kuat, dan kemudian, di bawah tatapan bingung dari binatang raksasa, itu ditelan oleh lubang cacing kehampaan. Dan pada saat yang sama pancaran menakutkan Ling Tian menghilang tiba-tiba pada saat ini, setelah kehilangan target, sinar energi pertempuran yang menakutkan itu juga menembus ruang, menembak ke bawah, dan akhirnya, membunuh raksasa yang sudah bobrok itu hancur dengan satu pukulan. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan Heimu yang hampir mengerikan, Cimang Ling Tian dengan kejam membombardir penghalang hitam pekat, ditambah dengan kekuatan menakutkan Luo Lao dan Aoki, penghalang hitam yang telah lama didukung, akhirnya itu rusak dengan suara keras. Di atas kekosongan, sosok Xiao Yan muncul, tetapi pada saat ini, Xiao Yan telah kembali ke ukuran aslinya. Dia melirik ruang di mana binatang raksasa tadi dengan tatapan ngeri, lalu tersenyum kesal, dan berkata dengan lembut. Mencibir. Aku tidak menyangka vitalitas binatang buasmu begitu ulet, tapi yang tidak kuduga adalah kamu akan mati di tangan tuanmu pada akhirnya. Sungguh menyedihkan. Penghalang hitam pekat hancur dengan keras, dan saat kabut hitam menggeliat, sosok Heimu yang tak terlihat muncul kembali, tetapi pada saat ini, tubuh Heimu berkali-kali lebih lemah dari sebelumnya. Kabut hitam bahkan dapat menembus samar-samar, dan orang dapat melihat tubuh sedikit ilusi di dalamnya. Heimu, kamu tidak bisa memikirkannya, tapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Rencana 1000 tahunmu akan berakhir hari ini. Luo Lao mencibir, matanya yang tajam membawa niat membunuh yang bertahan lama. Orang ini telah banyak menyusahkan Luo Lao dalam 1000 tahun terakhir, dia sudah lama ingin menyingkirkan kayu hitam dan membuatnya cepat, hingga hari ini, keinginan ini akhirnya dapat terwujud. Mendengar kata-kata Luo Lao, Aoki di sisi lain juga mengangguk berat. Dia dan Luo Lao adalah teman dekat, dan apa yang Heimu lakukan memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia bisa menghancurkan iblis ini. Cukup bahagia. Jie, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Ketika aku, Heimu, merencanakan selama 1000 tahun dan akan berhasil, aku dihancurkan olehmu, seorang anak manusia. Namun, itu tidak masalah. Aku tidak bisa melakukannya selama 1000 tahun. Bertahun-tahun, puluhan ribu tahun telah berlalu, 1000 tahun, ada apa? Mendengar apa yang dikatakan Luo Lao, Heimu mencibir, mengabaikan Heimu, dan malah mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Ada cahaya aneh yang berkedip-kedip di sepasang pupil kosong. Melihat ini, Xiao Yan langsung cemberut. Mungkinkah kayu hitam ini masih memiliki beberapa trik tersembunyi yang tidak bisa digunakan? Jauh di atas langit, Xiao Yan, Luo Lao, dan King Mu membentuk pengepungan 3 arah, mengelilingi Heimu, dan wajah mereka masing-masing menunjukkan sentuhan ketegasan. Luo Lao dan Aoki saling memandang, lalu melirik Xiao Yan, yang sedikit lemah. Di matanya, dia tidak bisa menahan rasa kagum. Gerakan Xiao Yan sebelumnya, dia telah melihat segalanya di matanya. Dao of Void adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang untuk dapat dikendalikan. Meskipun kendali Xiao Yan atas itu hanya dapat dianggap dangkal, tetapi selama ada awal yang baik, hanya masalah waktu sebelum dia dapat sepenuhnya mengendalikannya di masa depan. Lihat saja, mata Luo Lao menjauh dari Xiao Yan, lalu matanya tiba-tiba berubah, matanya sangat dingin, dan dia menatap Heimu, yang berada di tengah mereka bertiga. Merasakan tatapan suram Luo Lao, tubuh Heimu yang lebih gelap, setelah beberapa saat menggeliat, perlahan-lahan mengeras di wajahnya, memperlihatkan wajah tua yang agak familiar, dengan sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan sedikit senyum main-main. Dan ketika Luo Lao melihat pemandangan ini, niat membunuh yang sedingin es muncul di wajah tuanya seketika, dan dia menggenggam telapak tangannya yang layu dari udara tipis, dan energi pertempuran yang melonjak keluar, mengembun menjadi pedang panjang tajam berwarna merah tua. Menunjuk ke ujung pedang, terdengar suara menusuk di udara,
lalu bilahnya berhenti, dan itu bahkan dengan kepala Heimu di tepi pedang merah, ada hawa dingin yang menakjubkan. Heimu, kamu hanyalah gumpalan sisa jiwa. Lebih baik lepaskan, era ini bukan lagi milikmu. Luo Lao menatap Heimu dengan mata sedingin es, seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang memotong kehampaan, membubung ke langit, sehingga semburan pedang tajam seperti guntur tidak dapat menahan datang dari ketinggian 10.000 kaki di atas langit. Suara nyanyian. Dan ketika Tuan Luo mengucapkan kata-kata ini, mata Xiaoyan dan King Mu juga tertuju pada wajah tua Heimu itu. Ketika Xiaoyan melihat wajah tua yang layu itu, dia segera mengangkat alisnya, dan kemudian matanya tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Aoki di seberangnya. Pada saat ini, pipi yang diubah oleh Heimu tampak sama dengan wajah Aoki. Tidak ada dua. Setelah melihat penampakan di wajah Kuroki, mau tak mau Aoki menunjukkan sentuhan kesedihan di wajah lamanya, namun seketika itu digantikan oleh rasa membunuh yang mendalam. Heimu, jangan terobsesi lagi. Sudah ribuan tahun, dan semua kebencian seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Jangan dikendalikan oleh kotoran itu lagi. Aku, klan Senling, juga harus menjauh dari sekuler dunia. Dunia ini tidak cocok untuk kita. Niat tak berujung untuk membunuh, tetapi pada akhirnya, desahan dan persuasi yang dalam diperoleh sebagai balasannya, tetapi ini membuat Xiaoyan, orang luar, bahkan lebih tidak bisa dipahami. Namun, ada satu hal yang bisa dia lihat. Keluhan di antara mereka mungkin telah tertanam ribuan tahun yang lalu, dan dia hanyalah sekering. Hari ini, keluhan ribuan tahun akan diselesaikan sekaligus. Mendengar persuasi dalam kata-kata Aoki, wajah tua Heimu menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan yang sangat langka. Itu benar, keluhan milenium seharusnya sudah diselesaikan sejak lama, tetapi meskipun telah ditunda hingga hari ini, pada akhirnya, itu tetap menjadi abu. Mendengar perubahan mendadak Heimu, Luo Lao sedikit mengernyit, dan perlahan mengendurkan pedang panjang di tangannya. Tetapi ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, alisnya yang halus semakin mengernyit, perubahan 360 derajat yang tiba-tiba ini membuatnya merasa sedikit aneh. Tetapi mengenai hal ini, Aoki menunjukkan sedikit kelelahan di wajahnya yang dulu, dia menghela napas dalam-dalam, dan seluruh orang itu tiba-tiba menjadi rileks. Sampai hari ini, semua hal ini akhirnya bisa menjadi baik, dunia ini akhirnya harus ditutup. Namun, saat berikutnya, saat Aoki benar-benar rileks, suara Heimu yang sedikit serak keluar lagi. Abu menjadi abu, abu menjadi abu, belum tentu kembali menjadi abu. Untuk mengakhiri semua ini, Aoki, aku akan menyusahkanmu untuk menderita dulu. Sebelum kata-kata itu jatuh, di kedalaman bumi di bawah, di mana akar yang tak terhitung jumlahnya terjalin, untaian kekuatan hitam pekat menyebar dengan cepat di antara rimpang, dengan cepat menyelimuti bagian terdalam dari ruang. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Aoki tiba-tiba berubah, dan dia mengangkat tangannya, berniat untuk menunjuk Heimu, tetapi Heimu tertawa dingin, dan dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju tubuh Aoki dengan kejam segera. Di bawah keheranan Xiaoyan tatapannya, dia melemparkan dirinya ke dalam tubuh Aoki. Ah, hitam, kayu, kamu. Aura hitam yang ganas membungkus tubuh Aoki dalam sekejap, dan sosok Heimu muncul kembali di benaknya, dan aura hitam yang bergejolak menyebar dengan cepat, menyatu ke setiap inci tubuh Aoki, dan sepenuhnya menyatu dengannya. Jie, Aoki, aku telah tidur selama ribuan tahun. Apa menurutmu aku tidak siap untukmu? Aku benar-benar ingin berterima kasih karena telah membantuku menghangatkan tubuh ini begitu lama, tapi mulai sekarang, dia milikku. Jie. Sementara Xiaoyan mundur dengan cepat, dia melihat ke arah Aoki, yang nadanya tiba-tiba berubah, dan mengerutkan kening dalam. Melihat ini, tubuh Aoki diambil paksa oleh Heimu. Dan ketika Luo Lao melihat pemandangan ini, niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di wajah lamanya, dan telapak tangan yang memegang pedang panjang itu berputar, dan pedang panjang itu meluncur melintasi ruang di depannya keluar dari udara tipis, dan aura pedang yang tajam tiba-tiba distimulasi, itu ditembakkan dan ditembakkan ke arah Aoki. Adapun ini, King Mu tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Dia tidak mengelak atau mengelak. Melihat energi pedang yang menyembur, dia tersenyum lembut dan berkata, "Kenapa? Kamu ingin membunuhku? Ayo, bunuh aku dengan tenang. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku. Aku ingin melihat apakah aku mati duluan, atau pemilik tubuh ini yang mati duluan." Dengan mencibir,
Itu seperti seember air dingin dituangkan ke atas kepala Luo Lao dalam sekejap, giginya terkatup, dan energi pedang ganas yang datang ke King Mu juga menghilang dengan keras. Dalam kemarahan, Luo tua mengayunkan tangan kanannya dengan keras, membuang pedang panjang di tangannya, dan menatap Aoki, yang menghadapnya dengan amarah, dengan niat membunuh di matanya. Melihat ini, King Mu tersenyum dingin, mengetahui bahwa dia ditahan, jadi dia tidak memperhatikannya lagi, tetapi mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan yang mundur dengan cepat. Pada saat ini, Xiao Yan sudah berada di akhir kekuatannya, dan Doqi yang baru saja dia pulihkan benar-benar habis ketika dia merobek kekosongan tadi, dan bahkan pada saat kritis terakhir, dia dapat menampilkannya hanya karena tembakan Guyu. Pada saat ini, tubuh kaca Vajra juga telah menghilang, tetapi tubuh ini saja tidak dapat menahan lemparan orang ini. Merasakan tatapan Hei Mu, Xiao Yan juga menoleh. Dan sekilas, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih serius. Aoki, saat ini, jubah hijau itu sudah ditutupi oleh rune misterius hitam legam, dan semua dendam hijau tua di tubuhnya telah berubah menjadi hijau tua, dengan aura hitam samar, berlama-lama di tubuh Aoki. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya berubah menjadi kayu hitam, dan tidak ada bayangan Aoki sebelumnya. Jie, anak manusia, kamu sangat baik. Kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, ini aku, dan aku harus memujimu. Kalau begitu, terima kasih senior atas pujianmu. Xiao Yan mundur dengan cepat sambil menatap Hei Mu, dan kata-kata di mulutnya keluar dengan cara yang tidak asin atau lemah. Hehe, mudah untuk mengatakannya, menurutku kamu cukup berbakat, dan aku ingin menerimamu sebagai murid, atau kamu bisa ikut denganku. Ke depan, pencapaianmu pasti tidak akan terbatas pada ini. Mata Xiao Yan berkedip sedikit, dia tertawa kecil, dan berkata dengan hati-hati. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada senior atas kebaikannya, tetapi junior telah lama menjadi guru. Dalam hidup ini, hanya akan ada satu tuan. Saya khawatir junior tidak diberkati untuk menerima kebaikan senior. Kenapa banyak omong kosong? Ikut aku, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saat ini, Kuroki adalah orang pertama yang kehilangan kesabaran. Terlihat dari aura hitam yang sedikit redup di tubuhnya saat ini, dia belum sepenuhnya menekan Aoki. Bagaimanapun, dia dalam masa kelemahan. Jika dia tidak bisa pulih secepat mungkin, saya khawatir bahkan jika itu dia, sulit untuk mendukungnya terlalu lama. Dengan teriakan keras, lengan baju besar Hei Mu melambai, dan seberkas dendam hijau gelap langsung melesat, menuju ke arah Xiao Yan melalui udara. Melihat ini, ekspresi Xiao Yan berubah drastis, tetapi sebelum dia bisa bergerak, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya membeku seketika, dan dia terpaku di void, tidak ada yang bisa bergerak. Jie, ikut aku sebentar. Hei Mu menyeringai muram dan menatap Xiao Yan. Dengan kilasan sosoknya, dia sudah muncul di sisi Xiao Yan. Dia meraih telapak tangannya yang lebar dari udara tipis, dan tubuh Xiao Yan dicengkeram tak terkendali. Hei Mu, jika kamu ingin membawanya pergi, bahkan tidak memikirkannya. Dengan adanya orang tua ini, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dan tepat ketika Hei Mu hendak meraih Xiao Yan dan jatuh, sosok Luo Lao yang marah muncul kembali, dan dengan gerakan besar, dia meraih Xiao Yan. Jie, begitu, kalau begitu aku masih ingin menangkapnya, jika kamu ingin menyelamatkannya, maka injak tubuhku dulu. Begitu Luo Lao mengucapkan sepatah kata pun, Hei Mu tersenyum dingin, dan mendengus dingin lagi, dengan kilasan sosoknya, dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir antara Luo Lao dan Xiao Yan, tetapi segera setelah itu, di depan Pak Tua, ekspresi perjuangan muncul seketika. Luo, Pak Tua Luo, ini aku, Aoki, Luo Lao menatap Hei Mu yang wajahnya terus berubah, tapi dia tidak tahu apakah itu Hei Mu atau King Mu, dan terlebih lagi, itu masih merupakan perjuangan melawan dirinya sendiri. Pada akhirnya, telapak tangan layu yang akan membombardir King Mu masih berhenti beberapa inci darinya. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa membunuh Hei Mu di sini hari ini. Jie, karena itu masalahnya, maka aku akan berkenalan dulu, Jie. Di tengah semburan tawa aneh, Xiao Yan masih tidak bisa lepas dari nasib ditangkap olehnya, bersama dengan Hei Mu. Dia memasuki kedalaman bumi, sementara Luo Lao dari luar hanya bisa berjuang sebentar dengan wajah tertekan, pergi dengan sedih. Di kedalaman bumi,
Di ruang hijau gelap yang aneh, dua sosok berdiri di udara. Jie, bocah manusia, kamu telah membuatku banyak terluka hari ini. Berbicara secara logis, dengan tabu yang kamu langgar hari ini, aku harus mencabik-cabikmu dan membuatmu menderita semua rasa sakit fisik. Kemudian cabut jiwamu, gunakan ribuan ini roh jahat sebagai sumbernya, hancurkan jiwamu, tinggalkan jejak jiwamu, masukkan ke dalam lampu jiwa yang menyala, dan praktikkan selama ribuan tahun. Heimu mengendalikan tubuh Xiaoyan dari udara tipis dengan satu tangan, dan meletakkan tangan lainnya di dadanya. Dia perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya yang lebar, dan cahaya hitam kecil mengembun di telapak tangannya, dan kemudian berubah menjadi jiwa yang gelap, berputar terus-menerus di telapak tangannya. Samar-samar, ada juga suara ratapan kecil, yang membuat kelompok jiwa aneh ini semakin menyeramkan. Telapak tangannya dengan santai bermain dengan kelompok hantu di telapak tangannya, sementara telapak tangan Heimu yang lain mengendalikan tubuh Xiaoyan melambai dengan santai, dan pada saat berikutnya, dia melihat untaian tali seperti tali rami di ruang di sekitar tubuh Xiaoyan. Tanaman merambat hijau tua setebal tanaman merambat terbang keluar, dengan cepat melilit tubuh Xiaoyan, dan segera mengikatnya ke akar tanaman merambat yang tebal yang muncul tiba-tiba. Pada saat yang sama, telapak tangan Heimu yang bebas juga digenggam dari udara tipis, dan lampu yang menyala dengan nyala aneh muncul di telapak tangan Heimu. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi gemetar sedikit, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, berpikir bahwa dua hal ini adalah sumber roh jahat dan lampu jiwa yang baru saja disebutkan oleh Heimu. Tubuh Xiaoyan menggigil dari aura dingin aneh yang datang dari atas lampu, dan rasa takut muncul dari lubuk jiwanya. Hal-hal ini benar-benar hal-hal jahat kelas 1 di dunia. Hantu yang menyiksa jiwa, saya khawatir tidak peduli seberapa kuat orang, mereka pasti akan merasakan ketakutan di hati mereka, apalagi Xiaoyan, yang hanya setengah kaisar bintang 3. Heimu dengan santai bermain dengan dua benda kuno di telapak tangannya, matanya dengan ringan beralih ke Xiaoyan, dan dia melihat ekspresi yang dalam dan bermartabat di wajah Xiaoyan. Ada cibiran di sudut mulutnya, lalu dia mendengus pelan, dan dia mengepalkan telapak tangannya dengan keras, dan terdengar suara teredam dari telapak tangannya, dan sekelompok roh jahat dan lampu yang membakar jiwa meledak. Segera, Heimu mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan lagi, menyipitkan mata ke wajahnya, dan sepasang mata tajam seperti kait elang menatap Xiaoyan seketika, matanya yang berlama-lama penuh dengan kesenangan. Merasakan tatapan suram Heimu, Xiaoyan langsung merasakan denyutan di kedalaman jiwanya, dan rasa dingin yang sedingin es juga naik perlahan dari lubuk hatinya. Menelan seteguk air liur dengan susah payah, wajah pucat Xiaoyan benar-benar tanpa darah saat ini. Kayu hitam ini benar-benar hantu tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Penampilan ini benar-benar seperti merangkak keluar dari api penyucian 9 meter. Itu keluar rata-rata. Wajah Heimu yang agak abu-abu mengeluarkan senyum sinis lagi, telapak tangannya yang layu terangkat sedikit di udara, dan akar anggur hijau tua muncul dari udara tipis, melingkar dan terbentuk di udara. Namun, keberuntunganmu sangat bagus, nak. Meskipun kekuatanmu tidak terlalu bagus, tetapi fisikmu telah dikembangkan olehmu ke tingkat yang menakutkan sehingga aku merasa malu. Jadi, pada titik ini, Heimu mengangkat matanya sedikit, menatap Xiaoyan, dan kemudian terus berbicara dengan senyum sinis. Aku berencana untuk memurnikanmu menjadi boneka. Begitu kata-kata Heimu keluar, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum, dan kulit di sudut matanya tidak bisa menahan sedikit gemetar saat ini. Di depan iblis berusia 10.000 tahun di depannya ini, tidak peduli seberapa kuat pikiran Xiaoyan, dia masih memiliki perasaan yang menakutkan seolah-olah dia telah jatuh ke neraka yang tak berujung monster, ada perasaan meremehkan. Tertawa dingin, senyum ramah muncul di wajah Heimu, yang sepertinya mengagumi, tapi itu membuat Xiaoyan merasa lebih cemburu padanya di dalam hatinya, wajah ini benar-benar berubah-ubah. Meskipun kekuatanmu sedikit lemah, tapi potensi pertumbuhanmu cukup untuk mengimbanginya. Jika kamu menjadi boneka, kamu pasti akan menjadi budakku yang paling setia di masa depan. Tuanku, aku juga akan membiarkanmu memiliki kekuatan yang lebih kuat dari apa yang bisa kamu dapatkan sekarang, atau bahkan apa yang bisa kamu dapatkan di masa depan ini, perlakukan saja sebagai hadiah. Jangan lupakan keluhanmu dan biarkan kamu menjadi tangan kananku, aku, Heimu, tetap toleran seperti biasa, jie. Mendengar nada Heimu yang sangat aneh, hati Xiaoyan menjadi semakin bermartabat,
kejernihan di hatinya berangsur-angsur digantikan oleh rasa takut, atau dibutakan. Cahaya di mata tua itu berkedip, Heimu mendengus lagi, dan kemudian dia melambaikan jubah lengan hijau gelapnya yang besar, dan akar anggur yang tak terhitung jumlahnya muncul, benar-benar membungkus Xiaoyan menjadi bola rotan besar, dan memperbaikinya di kekosongan. Melihat Xiaoyan terkurung di dalamnya, Heimu mengeluarkan seteguk udara basi yang tercekik di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi lamban saat ini. Bahkan jika itu dia benar-benar tidak tahan di bawah dukungan yang begitu keras. Terlebih lagi, benda lama jauh di dalam tubuhnya belum sepenuhnya ditekan. Sudah sangat tidak nyaman untuk bisa menakuti Xiaoyan lagi di saat ini mudah, jika dia terus menunda seperti ini, dia tidak bisa menjamin apakah lelaki di tubuhnya akan bergegas keluar. Di bawah perubahan sebelumnya, tidak mudah untuk menolak kerja sama antara Luo Lao dan Aoki. Pada akhirnya, dia dibombardir oleh api aneh Xiaoyan. Dia sudah memasuki masa kelemahan. Bukan karena Luo Ao masih peduli dengan tubuhnya, dia mungkin telah hancur oleh pukulan Luo Ao sejak lama. Pada saat ini, Heimu tidak lagi memiliki energi ekstra untuk memperhatikan Xiaoyan. Tindakan sebelumnya tidak lebih dari menggertak, dan tujuan mereka hanya untuk menakut-nakuti Xiaoyan, sehingga dia tidak berani menimbulkan masalah lagi. Lagi pula, metode tak berujung Xiaoyan membuatnya tidak berani meremehkannya. Jika Xiaoyan bergerak saat ini, bahkan dia tidak akan berdaya. Situasi saat ini sudah menjadi peluang besar baginya, hanya dengan memulihkan kekuatan sesegera mungkin, dia dapat mengendalikan Xiaoyan dengan percaya diri, jika tidak, sulit baginya untuk memutuskan siapa yang akan menang pada akhirnya. Beberapa tubuh yang gemetar menjadi semakin lemah, meskipun mereka ingin meninggalkan tempat ini, tubuh mereka yang melemah dengan cepat perlahan membungkuk, dan akhirnya menyusut menjadi bola seperti anjing beku. Aura hitam yang melekat di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan titik-titik fluoresensi hijau zamrud muncul kembali di wajahnya yang abu-abu kehitaman, membuat seluruh tubuhnya bergetar lebih keras saat ini. Gemetar yang hebat, dan fluoresensi hijau yang semakin cerah di wajahnya, tampaknya membangkitkan keengganan jauh di dalam hati Heimu. Gigi bertabrakan dengan keras, dan kata-kata samar keluar dari mulutnya. Aku tidak akan, membiarkanmu, ini, sangat mudah untuk mengambilnya kembali. Begitu kata-kata itu jatuh, di ruang di sekitar tubuh Heimu atau Kingmu, satu akar anggur hitam merobek kehampaan dan muncul di depan tubuh ini. Segera setelah itu muncul, aura hitam legam dan aneh seperti kabut tebal dengan cepat menerkamnya, menekan sedikit fluoresensi hijau zamrud yang baru saja pulih, dan tubuh yang gemetar hebat juga perlahan kembali menjadi tenang. Sepasang pic mata hitam dan kosong, sekali lagi muncul. Di ruang yang gelap dan sempit, perasaan lemah dari semua aspek tubuhnya membuat Xiaoyan hampir tidak sadarkan diri, dan dia benar-benar menekan kekuatannya sendiri beberapa kali berturut-turut, yang membuat tubuhnya jatuh ke keadaan yang sangat lemah. Otot-otot di seluruh tubuhnya menjadi sangat sakit, dan semburan mati rasa dan kelemahan melanda seluruh tubuhnya. Sensasi kesemutan seperti tusukan jarum membuat Xiaoyan dalam keadaan setengah koma. Xiaoyan merasa sangat kosong dari tubuh ke jiwa. Pada saat ini, bahkan napas Xiaoyan yang paling dasar pun tampak begitu lemah, napas yang lemah terputus-putus seperti jaring laba-laba. Sungguh, hanya itu. Ratapan yang tidak rela datang dari lubuk jiwa, dan jejak perjuangan di bagian terdalam jiwa Xiaoyan juga perlahan menghilang, dan tidak ada darah di wajahnya yang pucat seperti kertas pipi yang dingin perlahan meluncur ke bawah. Dan tepat ketika seluruh tubuh Xiaoyan memancarkan aura es yang samar, di dalam topan di tubuhnya, masa api putih seukuran telapak tangan muncul, langsung menghilangkan aura dingin hati Xiaoyan. Bocah bau, aku tidak berharap lelaki tua itu mengambil tindakan, tetapi memang benar, lelaki itu, dengan kekuatan dan temperamenmu saat ini, sangat sulit untuk menolak secara psikologis, tetapi tampaknya lelaki itu juga sangat iri padamu, kalau tidak, itu tidak akan sesederhana hanya menghalangi. Saat aura dingin di tubuh Xiaoyan dengan cepat surut, suara lama guyu yang sedikit serak perlahan datang dari tubuh Xiaoyan. Di ruang gelap, akar anggur hijau tua memancarkan sedikit fluoresensi, membuat ruang gelap awalnya sedikit terang, dan di dalamnya, sebuah bola rotan besar sangat mencolok. Tiba-tiba, ruang yang awalnya datar tiba-tiba terdistorsi, dan lingkaran riak menyebar dengan tenang seperti gelombang air, dan seorang lelaki tua berpakaian preman perlahan muncul. Itu Guyu.
Guyu dengan santai melirik bola rotan besar di depannya, sepasang mata tua perlahan menyapu rotan hijau tua, nyala api putih melintas di matanya. Dengan dengusan lembut, Guyu berpikir, dan di ruang di depannya, api putih gelap tiba-tiba muncul, dan suhu yang menakutkan menyebabkan kehampaan meledak pada saat ini, mengungkapkan kehampaan yang tak ada habisnya. Dan pada saat yang sama dengan munculnya api putih, bola sepak takraw yang besar meledak menjadi ketiadaan pada saat itu muncul, dan Xiaoyan, yang ada di dalamnya, akan jatuh begitu tubuhnya melunak. Ah, bocah, ini benar-benar merepotkan. Guyu mengatupkan bibirnya dengan ringan, membelai lengan bajunya yang besar, dan kekuatan lembut yang tak terlihat muncul dari udara tipis, menopang tubuh Xiaoyan dengan kuat. Segera, Guyu menghela nafas tak berdaya lagi, mengetuk ringan di tengah alis Xiaoyan, dan dengan pikiran, api aneh di tubuh Xiaoyan diam-diam beredar saat ini melihat rute operasi. Itu persis rute latihan Fenjue. Dengan kecanggihan Guyu, dia secara alami tidak akan melakukan hal bodoh seperti melengkapi Xiaoyan dengan dendamnya sendiri. Meskipun metode itu cepat, itu tidak bergantung pada kekuatan yang dia peroleh dari memurnikan dan menyerap dirinya sendiri, dan itu kurang lebih berbahaya ke tubuhnya dengan kerusakan. Terlebih lagi, Xiaoyan sudah mengalami metode pemulihan paksa itu 2 kali. Jika dia melakukannya lagi, dengan keadaan Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar dia akan mengalami gejala sisa. Poin ini, belum lagi Xiaoyan, dialah yang bertekad untuk tidak menerimanya. Dengan pengoperasian teknik pembakaran yang lambat di dalam tubuh, di ruang yang sedikit sempit ini, jejak energi halus langit dan bumi juga perlahan berkumpul dari kehampaan, dan memasuki tubuh Xiaoyan dalam sekejap, bersamaan dengan pengoperasian teknik pembakaran. Teknik Fenjue, disempurnakan oleh api yang berbeda menjadi untaian energi pertarungan murni, yang mengalir ke topan. Pada saat ini, kulit pucat Xiaoyan berangsur-angsur menjadi cerah, dan napasnya, yang hampir putus, juga berangsur-angsur pulih. Ketika sinar matahari pertama di pagi hari menyinari tembok kota kuno ini, banyak orang menahan kegembiraan mereka sepanjang malam, dan pada saat ini, mereka akhirnya menjadi ganas seperti kuda liar yang berlari liar. Sosok-sosok berbagai warna terbang menuju alun-alun kosong di kota yang telah terbagi menjadi 2 bagian, untuk menempati posisi yang cukup baik. Lagi pula, kompetisi hari ini bukanlah akbar biasa, dan adegan sengit dan mendominasi kemarin masih terukir jelas di benak semua orang. Dan sekarang Void Plaza, yang terbagi menjadi 2 bagian, membuat semua orang mengingat kekuatan menakutkan dari pemuda berjubah hitam itu. Tentu saja, sementara mereka dikejutkan oleh kekuatan pemuda berjubah hitam, semua orang tidak pernah lupa bahwa pembangkit tenaga muda Half Emperor yang sangat kuat ini, keterampilan memurnikan obatnya tidak kalah dengan mereka yang berspesialisasi dalam pengobatan alchemy master. Kompetisi hari ini bukan untuk menonton kompetisi antara 2 alkemis senior ini, melainkan untuk menonton penampilan Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan telah menakuti banyak orang yang hadir, bahkan Modi, yang sudah terkenal sejak lama, kini dicemooh oleh semua orang. Hei, benda tua ini benar-benar berkulit tebal. Dia setengah terkubur di dalam tanah. Dia masih ingin memenangkan senior Yan Xiao dengan menindas yang muda. Bakat senior Yan Xiao untuk memurnikan obat tidak bisa dibandingkan denganmu. Cih, aku memiliki spesialisasi dalam alkimia sepanjang hidupku, dan aku hanya melangkah ke apoteker tingkat 2 ketika aku sudah tua. Dibandingkan dengan apoteker muda tingkat 2 dari senior Yan Xiao, ada jarak yang tidak bisa dicapai oleh 8 kuda kembali. Ini sampah. Mendengarkan ejekan yang lebih antusias dan kata-kata menghina dari tribun di sekitarnya, berdiri dalam kehampaan, kulit keriput Modi bergetar hebat di wajahnya yang tua dan kering, dan telapak tangannya di bawah lengan bajunya bahkan lebih menonjol, balas dendam di tubuhnya juga tanpa sadar mulai beredar, meregang dan berkontraksi seperti huruf ular di antara jari-jarinya. Mata dengan sedikit niat membunuh perlahan menyapu penonton, dan sedikit bahaya, seperti pisau baja dingin, ditempatkan di antara tenggorokan semua orang, membuat sarkasme di wajah semua orang dengan cepat mereda. Mungkin Modi ini memang sangat kurang dibandingkan dengan Xiaoyan, tapi untuk pria kuat biasa seperti mereka, itu masih merupakan keberadaan yang menakutkan yang tidak bisa dilawan. Setelah merasakan tatapan dingin Modi, semua orang yang hadir di dalam hatinya, dia tidak bisa membantu menggigil hebat, dan tutup mulut dengan cepat. Hanya dalam satu tarikan napas, ejekan dan penghinaan pada momen sebelumnya di alun-alun besar ini dengan cepat ditutup-tutupi,
dan alun-alun yang ramai itu berangsur-angsur menjadi lebih sunyi. Namun saat ini, di tengah alun-alun, lingkaran riak seperti gelombang air tiba-tiba menyebar dari kehampaan yang tenang saat ini. Kemunculan pemandangan ini langsung menarik perhatian banyak orang. Saat fluktuasi spasial menjadi semakin intens, platform batu apung yang besar, merobek kehampaan, muncul di hadapan semua orang. Besarnya platform batu membuat alun-alun kosong yang sangat besar ini, dan saat ini hampir sepertiga dari luasnya ditutupi olehnya. Semua orang di atas panggung melihat ke alun-alun kecil yang kosong ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan, dan saat berikutnya, suara tua yang akrab bergema perlahan di atas platform batu. Hehe, aku membuatmu menunggu lama, karena beberapa insiden kemarin, beberapa hal harus ditangani, tapi yakinlah, konferensi alkemis hari ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Orang tua yang berbicara tentu saja adalah presiden dari Alchemist Guild, Guli. Kata-kata dari mulut Guli keluar, dan alun-alun yang tadinya sunyi tiba-tiba mendidih lagi. Sedangkan untuk tampilan suram Modi yang ingin membunuh, semua orang mengabaikannya. Lagi pula, ada Guli. Bahkan lebih ada orang kuat yang menakutkan, dia adalah Modi, tapi dia tidak punya nyali untuk membuat masalah lagi. Melihat alun-alun mendidih lagi saat ini, senyum puas muncul di sudut bibir Guli. Dia melirik Modi yang gemetar yang sangat marah. Guli tersenyum dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh Void Square. Telapak tangan tipis dan lebar menekan dengan ringan kehampaan di depannya, dan paksaan samar menyebar, menyebabkan banyak orang di tempat kejadian tanpa sadar menatap Guli. Merasakan tatapan mengarah ke arahnya, Guli tertawa, dan kemudian matanya menyapu penonton, dan di bawah mata penuh kegembiraan, dia perlahan tersenyum dan berkata, "Semuanya, hari ini adalah final konferensi alkemis tahun ini. Tentu saja, ini juga merupakan kompetisi paling menarik dalam sejarah serikat alkemis kita, karena kedua alkemis yang berpartisipasi kali ini sama-sama alkemis tingkat tinggi. Ini akan menjadi nyata duel puncak." Wow, begitu kata-kata nyaring dan kuat Guli jatuh, seluruh Void Square benar-benar mendidih. Saat ini ada keributan di alun-alun besar, dan semburan teriakan sengit menyebar ke langit, membuat dunia ini, mereka semua sedikit gemetar. Merasakan suasana yang semakin panas di sekitarnya, senyum di wajah tua Guli menjadi lebih cerah, dan matanya menyapu penonton dengan santai. Setelah berhenti sejenak dengan tatapannya yang dalam pada Modi, Guli sepertinya mengingat sesuatu lagi, kepala alkemis baru dari persekutuan alkemis tidak pernah muncul. Dengan beberapa emosi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, mata tua Guli sedikit menyipit, dan matanya yang tajam perlahan menyapu penonton, dan akhirnya berhenti di bangku wasit yang kosong. Murid Guli tiba-tiba menyusut, dan ekspresi di wajah lamanya berangsur-angsur mengeras. Di dalam hatinya, rasa tidak nyaman perlahan muncul. Orang ini, kenapa dia tidak datang lagi? Setelah linglung beberapa saat, otot-otot di sudut mulut Guli berkedut, dan dia berkata dengan senyum masam di dalam hatinya, tetapi, jauh di lubuk hatinya, tidak seperti terakhir kali ini, dia sangat gelisah. Dan saat ini, di lapangan kosong yang besar, ada perubahan lain. Dalam kehampaan yang luas, pusaran ruang besar muncul dari udara tipis, dan kekuatan ruang yang menakutkan membuat wajah semua orang yang hadir menjadi sangat ketakutan dalam sekejap. Nafas di dalamnya cukup untuk mengguncang seluruh alam liar menelan kota kuno di satu gigitan, bahkan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar bintang 8 seperti Guli sama sekali tidak dapat bersaing dengannya. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, pusaran yang menakutkan terbelah menjadi pintu besar, dan kehampaan hitam tak berujung terbuka di depan semua orang, kemudian ruang itu berfluktuasi dengan keras, dan sesosok tua perlahan keluar darinya. Pada saat ini, wajah semua setengah kaisar yang hadir tiba-tiba berubah, dan mata mereka penuh kejutan ketika mereka melihat lelaki tua itu, di alun-alun besar yang kosong. Semua mata, semua dengan ekspresi berbeda saat ini, memandang lelaki tua berjubah rami yang berdiri di atas langit. Di tribun, setengah kaisar yang biasanya tinggi di atas semuanya berdiri pada saat ini, melupakan kesombongan mereka sebagai setengah kaisar sejenak, dan menatap lelaki tua itu dengan hormat di mata mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria kuat yang belum pernah lahir ini akan datang ke sini hari ini. Tetapi setelah memikirkannya, semua orang tiba-tiba mengerti bahwa dia juga datang ke sini untuk Xiaoyan. Di depan meja tamu, Penatua Xuan sedikit mengernyit dan memandangi sosok tua di atas langit,
penuh keraguan di dalam hatinya, bahkan jika Xiao Yan adalah seorang apoteker tingkat 2, dia benar-benar mampu membayar orang ini untuk datang ke sini secara langsung. Apa? Sementara semua orang terus berpikir, Guli, yang paling dekat dengan lelaki tua itu, dengan cepat terbang ke langit, dan segera berdiri tidak jauh dari ruang di bawah sikap hormat lelaki tua itu. Berdiri diam, Guli tidak ragu sama sekali, membungkukkan pinggangnya, dan memberi hormat dengan hormat kepada lelaki tua itu. Pada saat yang sama, dia juga berbicara di mulutnya, dan berkata dengan senyum hormat. Junior Guli, aku bertemu Lao Luo. Dan sampai saat ini, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar di Muleng di bawah bereaksi dalam sekejap, dan mereka tidak berani mengabaikan sama sekali, dan terbang maju satu demi satu, membungkuk kepada Lao Luo. Untuk ini, Luo Lao hanya melirik dengan ringan, dan setelah berhenti sejenak pada Guli, dia bersenandung dengan santai. Setelah melihat pemandangan ini, penonton yang tak terhitung jumlahnya di bawah merasakan rasa kaget yang kuat melekat di hati mereka, dan mereka tidak bisa menghilangkannya. Tidak kurang dari 30 Half Emperor Powerhouses yang melonjak ke langit, tetapi pada saat ini, mereka semua menghormati lelaki tua itu. Dengan cara ini, betapa mengerikan lelaki tua jelek ini. Lebih dari 30 pembangkit tenaga setengah kaisar, saya khawatir Doudi biasa harus mundur ketika melihatnya. Tetapi lelaki tua ini pada saat ini dapat membuat semua setengah kaisar menghormatinya, jadi kekuatannya, dan betapa kuatnya itu jadilah, Kaisar Dou, saya khawatir dia tidak bisa lagi menjelaskan kekuatannya. Tentu saja, setelah Anda semua mendengar gelar hormat yang diberikan setengah kaisar ini kepada lelaki tua itu, semua orang langsung bereaksi. Pantas saja kekuatan lelaki tua ini begitu mengerikan. Ternyata dialah yang biasa dibicarakan oleh semuanya Tuan Luo di sebelahnya. Saat berikutnya, terdengar ledakan suara yang membumbung ke langit lagi di lapangan kosong yang luas. Melihatnya seperti ini, Lao Luo datang ke sini untuk menonton pertandingan Xiao Yan. Tes, bahkan Luo Lao datang ke sini secara pribadi. Senior Yan Xiao benar-benar memiliki banyak wajah. Kudengar Lu Chen dari kota timur meminta Luo Lao untuk membantunya memperbaiki senjata beberapa tahun yang lalu, tetapi dia bahkan tidak melakukannya. Lihat Luo Lao. Konon, Lu Chen sangat memalukan saat itu, tapi sekarang aku tidak bisa membayangkan Tuan Luo benar-benar ada di sana untuk burung hantu batu. Burung hantu batu ini benar-benar mengesankan. Oh, bahkan Lu Chen tidak mengundang Luo termuda, itu adalah penyihir susunan tingkat ketiga. Hei, penyihir arai tingkat ketiga tidak ada gunanya. Lalu Lu Chen tidak terlalu baik. Selain itu, mereka semua adalah hantu tua seperti orang tua tolol itu, Modi. Bisakah kamu membandingkannya dengan senior Yan Xiao? Bagaimana dengan yang ketiga tier arai mage? Senior Yan Xiao sudah menjadi apoteker tingkat kedua di usia muda, dan prestasinya di masa depan tidak sebanding dengan bajingan tua Lu Chen, dan mata Luo Lao bisa jauh sekali. Mendengar penjelasan orang ini, semua orang langsung mengerti, dan mengangguk satu demi satu, merasa semakin iri pada Xiao Yan di hati mereka. Tentu saja, iri adalah iri. Ada banyak orang di antara mereka, dan mata mereka tiba-tiba menjadi tegas. Bakat mengerikan Xiao Yan untuk berkultivasi telah membangkitkan keinginan mereka untuk berkultivasi saat ini. Setelah kembali kali ini, banyak dari Anda yang hadir orang-orang, saya takut mereka semua akan memasuki kultivasi gila. Kebisingan dari alun-alun di bawah menyebabkan Guli sedikit mengernyit. Tidak apa-apa bagi orang-orang ini untuk terlihat riang di hari kerja, tetapi hari ini mereka masih sangat bersemangat di depan orang ini. Apakah Anda dengan tulus ingin membangkitkan ketidakpuasan orang? Lagi pula, emosi Luo Lao sangat tidak stabil. Pada saat itu, Guli juga diam-diam mengutuk di dalam hatinya, lalu tersenyum malu, menatap Luo Lao dengan hati-hati, dengan wajah hormat, membungkuk sedikit, mengepalkan tinjunya ke Luo Lao dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Tuan Luo, junior dan yang lainnya tidak tahu bahwa senior ada di sana, jadi mereka tidak menyiapkan tempat duduk untuk Anda. Jangan khawatir tentang Tuan Luo, junior ini. Tidak dibutuhkan. Sebelum Guli bisa mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya, Luo Lao memotongnya dengan nada datar. Adapun ini, Guli secara alami hanya bisa tersenyum sinis, dan berhenti berbicara, tetapi menatap Luo Lao, dan menunggu dengan tenang di depan orang ini. Dia tidak bisa menahan amarahnya sama sekali. Melihat ini, pusat kekuatan setengah kaisar di bawah juga saling bertukar pandang, bergumam di dalam hati mereka,
tetapi mereka tampak jauh lebih hormat. Jelas, mereka cukup jelas tentang temperamen Lao Luo. Mata Luo Lao perlahan menyapu kerumunan seperti semut di bawah, dan kemudian melewati pusat kekuatan setengah kaisar itu satu persatu. Matanya yang tajam membuat semua orang yang hadir merasa gemetar di hati mereka. Aku di sini hari ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa konferensi alkimia tahun ini akan ditunda sebulan lagi. Setelah 1 bulan, konferensi alkemis akan berjalan seperti biasa. Suaranya tidak nyaring, dan sepertinya tidak terlalu agung dan mendominasi, tetapi arti dari kata-kata itu membuat semua orang yang hadir tertegun sejenak, dan menatap Luo Lao dengan mata yang luar biasa. Bahkan lusinan pusat kekuatan setengah kaisar di bawah semuanya mengubah ekspresi mereka saat ini. Tujuan kunjungan Tuan Luo hari ini adalah untuk menunda kemajuan pertemuan alkemis. Guli juga mengerutkan kening saat ini. Sebagai Presiden Asosiasi Alkemis dan tuan rumah konferensi alkemis tahun ini, kata-kata Luo Lao pada saat ini langsung diabaikan, dan bahkan diabaikan. Melanggar peraturan Asosiasi Alkemis dan secara paksa menunda tanggal persaingan, ini membuat Guli, sang presiden, sedikit malu. Dan kelompok pembangkit tenaga setengah kaisar di bawah, setelah mendengar ini, mau tidak mau mengerutkan kening, dan sambil saling memandang, sudut mata mereka juga melirik Guli. Mata tua Modi menyipit sedikit, dan cahaya dingin berkedip di kedalaman pupilnya. Ketika dia melirik Guli, yang juga terlihat tidak menarik, Modi tiba-tiba mengerti di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Luo Lao, Guli mungkin belum pernah mendengarnya, itu sebelum berpikir. Pikiran berputar-putar di benaknya, tiba-tiba, mata Modi berbinar, dan matanya bergerak cepat, mencari masa gelap kepala di alun-alun di bawah. Setelah beberapa saat, mata Modi berkilat, dan dia dengan cepat mengerti di dalam hatinya. Orang itu benar-benar tidak ada di sini. Dengan mendengus dingin di dalam hatinya, Modi menatap dingin ke arah Guli, lalu dia bergerak dan terbang ke depan, dengan badan pesawat di samping Guli. Dari sudut matanya, dia bertemu Guli sejenak. Guli akrab dengan Modi, jadi dia bisa melihat seringai di matanya. Guli membuat beberapa gerakan, dan kata-kata di mulut Modi perlahan-lahan dimuntahkan. Junior Modi, saya telah bertemu Tuan Luo. Saya telah mendengar tentang reputasi Tuan Luo sejak lama, tetapi sayangnya saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Luo. Ketika saya bertemu dengannya hari ini, Tuan Luo benar-benar kuat, dan itu membuka mata junior ini. Suara bisikan, untuk sanjungan Modi, Luo Lao tampak tidak sabar, dan dengan ringan memperhatikannya, tetapi dia bahkan tidak repot-repot mengedipkan matanya yang sedikit tertutup. Adegan ini segera membuat pembangkit tenaga setengah kaisar di bawah menunjukkan cibiran sarkasme. Apakah menurut Anda Luo Lao adalah jenis pembangkit tenaga listrik biasa yang dapat disingkirkan dengan beberapa kata? Meskipun wajahnya panas dan pantatnya dingin, Modi tahu di dalam hatinya bahwa lelaki tua di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi dengan mudah. Kekuatan Luo Lao, apalagi kota kuno yang liar ini, mungkin melihat ke seluruh wilayah barat dan selatan, dan mungkin hanya ada segelintir orang kuat yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, meski ada dendam di hatinya, namun pada akhirnya, setelah memarahi lelaki tua itu dengan kejam, Modi langsung malu dan terdiam, dan tertawa pada pandangan pertama. Tapi setelah ragu-ragu sejenak, tenggorokan Modi berputar, matanya menoleh sebentar, dan dia mengalihkan pandangannya ke Luo Lao lagi, terbatuk kering, lalu dengan hati-hati membuka mulutnya dan berkata dengan senyum sinis. Itu, junior memiliki pertanyaan di benaknya, aku ingin tahu apakah senior bisa menjawabnya. Modi melontarkan kata-katanya, dan lusinan pembangkit tenaga Half Emperor di bawah semuanya mengangkat mata mereka sedikit, tapi kemudian mencibir, Modi ini meminta masalah. Menghadapi kata-kata Modi, Luo Lao mengabaikannya dengan ekspresi tenang. Saat ini dia hanya ingin melihat Guli, sikap presiden, dan yang lainnya tidak peduli untuk memperhatikan. Modi menyipitkan matanya sedikit, mengutuk lagi di dalam hatinya, tetapi masih memiliki ekspresi hormat di wajahnya, dan tersenyum lagi. Luo tua, konferensi alkemis ini adalah acara alkimia besar yang diselenggarakan oleh para alkemis di wilayah tengah. Meskipun kamu sangat kuat, masalah ini adalah masalah serikat alkemis dan serikat alkemisku. Kamu, kenapa? Aku bahkan tidak bisa memindahkan seorang pemuda yang tidak mencolok di bawah-bawahan Danta. Belum lagi hari ini hanya serikat kecilmu, dan bahkan hal-hal lama dari Danta telah datang, aku tidak memberikan bantuan apapun kepada lelaki tua ini.
Petik 2. Jika kamu ingin menggunakan danta untuk menekan lelaki tua itu, dengan semut sepertimu, bahkan jika lelaki tua itu membunuhku, danta tidak akan tahu. Mendengar kata-kata Modi yang bermakna, sosok Luo Lao yang berdiri di kehampaan melintas sesaat, tanpa sedikit pun fluktuasi napas, tetapi dia sudah tiba di depan Modi, dan pakaian keduanya dingin, menempel erat di bawah angin. Aura menakutkan tiba-tiba menekan seperti banjir binatang buas. Tubuh Modi berputar seketika di bawah tekanan yang menakutkan, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya terus-menerus pecah, menunjukkan rasa takut yang mendalam, memenuhi hati Modi, dan tidak bisa jangan dihapus. Di alun-alun besar yang kosong, semua orang yang hadir saat ini berdiri di tempat dengan wajah kaget, diam, mata mereka mengintip ke sosok tua dalam kehampaan dari waktu ke waktu, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Hanya dengan satu pukulan, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar yang tak tertandingi di mata orang biasa langsung meledak seperti karung pasir. Setelah menembus 2 kotak, dia jatuh jauh ke dalam kota kuno liar di bawah. Tiba-tiba, tanah alam liar kota kuno yang jaraknya ribuan mil tiba-tiba terguncang, dan sebuah lubang muncul di kota kuno yang liar seperti ini. Di atas langit, banyak orang menatap apa yang terjadi di depan mereka dengan wajah tercengang, melihat penampilan tertekan Modi. Apakah benar mereka setengah kaisar yang biasanya berdiri tinggi di atas yang lain? Sementara semua orang dikejutkan oleh akhir tragis Modi, mereka juga memiliki pemahaman baru tentang kekuatan menakutkan Luo Lao di hati mereka. Di mata orang kuat seperti Luo Lao, kekuatan setengah kaisar ini lebih rendah dari semut. Di depannya, jangan pernah menyebutkan kekuatanmu. Hanya bakat yang cukup menakutkan yang bisa dikenali oleh Luo Lao. Misalnya, di mata semua orang sekarang, pria dengan bintang terang. Xiao Yan. Memalingkan matanya, dia melihat ke dasar kawah lagi, aura kuat asli Modi juga menghilang tiba-tiba pada saat ini, dan ketika dadanya berdenyut, ada lebih banyak udara yang keluar dan lebih sedikit udara yang masuk, melakukan perawatan darurat, dia mungkin mati itu mungkin tidak dijamin. Ingat, jika bukan karena persaingan antara kamu dan Yan Xiao, kamu saat ini tidak hanya akan berakhir dengan cedera serius, tetapi untukmu, lelaki tua ini tidak memiliki belas kasihan. Kata-kata lelaki tua itu bergema di langit, dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah tidak dapat menahan menelan air liur mereka. Mereka semua melukai mereka dengan parah, dan mengatakan bahwa mereka baik, dan jika mereka mati, mereka harus dihitung apa? Tentu saja, meskipun setiap orang yang hadir memiliki pemikiran mereka sendiri di dalam hati mereka, mereka hanya memikirkannya, tetapi tidak ada yang cukup bodoh untuk mengatakan sesuatu. Selanjutnya, Luo Lao telah memberitahu semua orang dengan sangat jelas bahwa Modi belum mati, ada alasan dan bukti, jika ada satu kata lagi, akhirnya mungkin tidak pasti. Dengan napas lembut, tatapan Luo Lao perlahan menyapu kepala orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah lagi, aura seperti dewa melayang di atas kepala semua orang, membuat mereka yang memandang Luo Lao, juga pada saat ini buru-buru menundukkan kepalanya, membuat kerendahan hati penampilan. Orang tua ini akan mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Pertemuan apoteker tahun ini akan ditunda selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, pertemuan akan diadakan seperti biasa. Jika Anda memiliki pertanyaan, minta saja dia datang ke orang tua ini, dan orang tua ini akan memberinya jawabannya. Mendengar kata-kata Tuan Luo, orang-orang di bawah semua diam-diam meringkuk bibir dengan Modi sebagai pelajaran dari masa lalu. Siapa yang berani mempertanyakan kata-kata Anda? Melihat reaksi semua orang, Luo Lao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, kekosongan di belakangnya runtuh lagi, dan sosoknya juga perlahan menghilang ke dalamnya. Pada saat yang sama, di ruang ini, tubuh tegang semua orang tiba-tiba rileks, dan aura yang menekan semua orang juga perlahan menghilang. Baru pada saat ini semua orang di tempat kejadian dapat benar-benar rileks. Mereka menghembuskan nafas panjang dari udara pengap yang telah tertahan di dada mereka, dan dahi mereka juga tertutup keringat dingin di beberapa titik. Guli memandang dengan jijik pada Modi yang terkubur jauh di dalam tanah, tahu bahwa dia tidak akan mati dengan mudah dengan cara orang ini, tapi kemudian dia memikirkan Xiao Yan lagi, tidak pernah muncul. Mendesah entah kenapa, mata Guli menyapu penonton, dan segera, mata semua orang bertemu lagi. Tidak perlu dikatakan bahwa Luo Lao sangat kuat, tetapi orang di depannya bukanlah sesuatu yang berani mereka abaikan dengan mudah. Semuanya, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang kata-kata yang tidak perlu. Ayo pergi.
Hanya saja terserah kalian mau datang atau tidak. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Guli tidak tinggal lebih lama lagi, dan dia terbang dalam sekejap, meninggalkan sekelompok biksu dengan ekspresi berbeda. Pada saat yang sama, di ruang misterius itu, Luo Lao berdiri di udara. Tanah bobrok yang dihancurkan oleh perang pada malam sebelumnya juga telah pulih ke keadaan semula, tetapi di antara mereka, hanya Xiao Yan dan Hei Mu Qingmu yang hilang. Hei, Yan Xiao, aku tidak tahu apakah kamu hidup atau mati saat ini. Dengan keadaan binatang jahat itu saat itu, seharusnya sudah terlambat untuk membunuhmu. Sayang sekali, masih merasa tidak berdaya. Pada saat ini, Luo Lao, tampilan acuh tak acuh sebelumnya telah lama menghilang, digantikan oleh kepahitan yang mendalam. Dengan kekuatannya, bahkan ketika berhadapan dengan Hei Mu yang terluka parah, dia tampak sangat tidak berdaya. Keistimewaan ruang ini sama sekali tidak dapat dikendalikan oleh Luo Lao, tuan aslinya adalah kayu hijau dan kayu hitam. Hanya saja Aoki hanyalah seorang junior di depan Hei Mu. Meski kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, inti Hei Mu yang sebenarnya ada di bagian terdalam dari tanah ini, di mana bahkan Aoki tidak bisa menyentuhnya. Sekarang, Qingmu ditekan olehnya, dan pohon ginseng seluas 10.000 hektar sudah tidak berguna bagi Hei Mu. Xiao Yan telah jatuh ke inti bumi ini, Luo Lao, bagaimana dia bisa menyelamatkan? Aduh, menghela napas lagi, kepahitan di hati Luo Lao semakin dalam. Situasi saat ini telah berakhir dengan tragedi yang tak berdaya, dan Luo Lao tidak lagi mengharapkan keajaiban seperti itu. Ada banyak keajaiban di dunia ini, tapi tidak sedikit orang yang tulangnya terkubur karena kepalsuan semacam itu. Namun, tiba-tiba, alis Luo Lao yang terkunci rapat tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks. Aura kurus dan dingin Xiao Yan sedikit berbeda. Di halaman kecil yang bobrok tapi bersih, sesosok tubuh dengan cepat menyerang. Saat memasuki halaman kecil, kecepatan mengerikan merobek kekosongan tidak melambat sama sekali. Namun, di telapak jubah lengannya, sepotong liontin giok hijau zamrud muncul tiba-tiba. Saat berikutnya, ketika sosok itu hendak bertabrakan dengan panel pintu, ruang di sekitarnya langsung menimbulkan riak ruang seperti gelombang air, dan sosok itu langsung terendam olehnya. Di ruang misterius, alis Old Luo yang sedikit mengernyit perlahan mengendur, matanya melihat ke kejauhan, dan kemudian dia perlahan berkata, "Anak kecil, kamu di sini." Begitu suara itu jatuh, kehampaan tidak jauh di belakang Tuan Luo berfluktuasi, dan kemudian sesosok pemuda keluar dari kehampaan. Dilihat dari penampilannya, itu adalah Luo Jin. Menampilkan sosoknya, mata Luo Jin juga tertuju pada Luo Lao, membungkuk sedikit, dan berkata dengan senyum hormat. "Kakek kelima, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, tubuh lamamu benar-benar semakin kuat dan kuat." Mendengar ini, senyum hangat yang langka muncul di sudut mulut Luo Lao, selalu sulit baginya untuk berpura-pura menjadi penatua di depan bocah ini. Tapi itu hanya senyuman, lalu meninggal. Tentu saja, dia sangat jelas tentang tujuan kunjungan Luo Jin, dan itu pasti untuk Xiao Yan. Benar saja, pada saat berikutnya, ekspresi Luo Jin menjadi sedikit ragu-ragu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kakek kelima, saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada pertemuan alkemis hari ini. Saya tidak tahu saudara Yan Xiao." "Hei, bocah, apakah kamu benar-benar peduli dengan pria kecil itu? Mengapa, selama bertahun-tahun, ayahmu menyuruhmu mencari istri dan kamu menolak melakukannya, tetapi sekarang kamu memandangnya sebagai laki-laki?" Sebelum kata-kata di mulut Luo Jin benar-benar keluar, Lao Luo menyipitkan mata lamanya sedikit, dan langsung muncul di sisi sosok Luo Jin, menatap Luo Jin dengan seringai, dan tertawa aneh. Luo Lao mengucapkan kata-kata ini, kulit Luo Jin berubah menjadi hitam seketika, dan dia ingin menamparkan wajah tua itu dengan tamparan di hatinya, tetapi karena kekuatannya, dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya, cemberut pahit di mulutnya dan berkata, "Tidak menghormati orang tua." Adapun ini, Luo Lao tertawa aneh lagi, melihat bahwa Luo Jin tidak lagi memiliki kekhawatiran di wajahnya, dia tersenyum lagi dan berkata, Oke, aku tidak akan bercanda denganmu lagi, bahwa Yan Xiao memiliki takdirnya sendiri, kamu bisa melepaskannya, ketika saatnya tiba, kamu akan tahu, tapi sekarang, aku akan kembali padamu dengan kakekmu Aoki jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan."
Sebelum suara itu turun, Luo Lao melambaikan lengan bajunya, dan sebelum Luo Jin bisa mengatakan apa-apa lagi, dia dikirim secara paksa olehnya, dan hanya pada saat inilah wajah tersenyum Luo Lao sebelumnya kembali lagi ke tampilan kuyus sebelumnya. Ketika kata-kata ini keluar, bahkan dia tahu betapa salah dan tidak berdayanya kesulitan Xiao Yan, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak akan ada vitalitas. Terlebih lagi, wawasan Luo Jin luar biasa. Jika dia diizinkan tinggal di sini lagi, dia takut dia akan menemukan sesuatu. Oleh karena itu, mengirimnya terlebih dahulu adalah cara teraman saat ini. Di ruang gelap gulita, akar anggur hijau tua memancarkan cahaya aneh, membuat ruang mati ini sedikit marah. Dan justru karena inilah orang dapat dengan jelas melihat energi belang-belang langit dan bumi dalam kehampaan. Untaian energi langit dan bumi melayang dan bertemu di kehampaan, menyatu seperti aliran, membentuk kolom energi yang lebih tebal, berubah menjadi pusaran energi di kehampaan, menyatu menuju tempat tertentu di ruang angkasa ini. Di kedalaman ruang, sosok berjubah hitam duduk bersila, berdiri di kehampaan. Di ruang sekitarnya, energi kekerasan langit dan bumi berkumpul bersama, membungkus sosok itu dengan jubah hitam, dan memasuki meridian dalam tubuh dengan nafas dan nafas sosok itu. Setelah satu siklus, itu benar-benar disempurnakan dan berubah menjadi tubuh. Untaian energi pertempuran yang sangat murni mengalir ke topan di dalam sosok berjubah hitam. Saat energi langit dan bumi yang tak berujung terus disempurnakan, aura sosok berjubah hitam menjadi semakin tebal. Selama masa kultivasi, pakaian di sekujur tubuh bergerak secara otomatis tanpa angin, dan energi langit dan bumi mengelilingi tubuh. Tubuh juga berpusat pada sosok ini, menciptakan pusaran energi yang sangat besar. Suara angin yang berlama-lama, seperti binatang buas yang melolong, membuat ruang kosong ini bergetar, dan ruang kosong dalam jarak 100 mil dari sosok berjubah hitam itu terus runtuh. Badai luar angkasa yang dahsyat menghancurkan kehampaan seperti binatang buas di Gunung Changshan, mengamuk di sekitar sosok itu, tetapi tampaknya ditahan oleh semacam kekuatan. Meskipun memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan, ia tidak akan pernah bisa mendekatinya, pantas mendapatkannya. Bahkan ruang dalam jarak beberapa kaki dari sosok berjubah hitam itu tidak terganggu sama sekali, dan ruang di dalamnya stabil seperti gunung dan sangat tenang. Saya tidak tahu berapa lama pemandangan seperti hari kiamat ini berlangsung, tetapi aura sosok berjubah hitam setenang laut dalam, dan di tempat terdalam, itu seperti naga yang menyelam di jurang, tak terduga. Dan di dalamnya, aura panas yang tidak jelas juga menyebar secara tidak sadar, memeluk sosok berjubah hitam, dan paksaan samar memenuhi ruang, membuat badai ruang yang menakutkan itu, juga tampaknya tidak mencolok seperti angin puyuh. Pada saat tertentu, tubuh sosok berjubah hitam yang tidak bergerak seperti patung bergetar sedikit, dan tiba-tiba, aura menakutkan seperti naga biru yang berlayar keluar dari laut tiba-tiba muncul, mengguncang dunia. Gelombang tak terlihat menyapu tiba-tiba, dan momentum yang menakutkan menghancurkan ruang gelap yang sudah bobrok. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ruang yang seperti akhir dunia beberapa detik yang lalu pulih seketika, diam. Semua nafas yang keras menghilang dalam sekejap, kehampaan yang runtuh tersapu sekali, dan kehampaan yang polos itu seperti cermin, datar dan biasa-biasa saja. Siapa yang tahu bahwa bagian ruang ini pada saat sebelumnya telah mengalami badai paling mengerikan dalam sejarah. Namun, akhir yang sempurna seperti itu hanya berlangsung kurang dari sekejap, dan pembantaian lainnya akan mengikuti satu demi satu. Dalam kehampaan yang sunyi, tubuh tak bergerak dari sosok berjubah hitam masih duduk bersila di dalam kehampaan, dan matanya yang sedikit tertutup bergetar sedikit saat ini. Segera sepasang mata yang cerah, yang telah tertutup selama setengah bulan, perlahan membuka mata mereka. Desir, pupil hitam pekat sangat jernih, dan pupil yang dalam setenang sumur kuno di tempat terdalam, sekelompok api indah yang hampir padam, seperti rumput anggrek yang telah melihat matahari, nafas yang lamban, berkembang pesat. Saat sosok berjubah hitam membuka matanya, nyala api yang indah di kedalaman pupilnya, seperti anak panah yang ditembakkan, berubah menjadi sinar api setebal ibu jari, langsung menembus kehampaan di depan sosok berjubah hitam, membawa semburan ruang beriak seperti gelombang air. Detik berikutnya, kehampaan di ujung jarak meledak, dan badai luar angkasa yang dipenuhi aura destruktif menyapu segala arah seperti monster yang kejam. Ini berlangsung saat tenang, yang rusak lagi. Pada saat yang sama ketika badai antariksa menyapu, seberkas api indah selebar 100 kaki tiba-tiba keluar dari kehampaan.
Kekuatan yang sangat kuat menyebabkan kehampaan mengaum, dan ruang kosong itu sepertinya hancur. Balon yang ditekan umumnya meledak terus. Dan ketika seberkas cahaya api ditembakkan, kehampaan yang sudah meledak lagi dan lagi. Kekuatan melahap yang tebal merobek semua materi di ruang ini dan memulihkan kegelapan yang benar-benar kosong. Namun meski begitu, meski semua yang ada di ruang ini hancur, sosok berjubah hitam yang duduk bersila di kehampaan masih tetap tak bergerak. Dan ruang di sekitarnya juga sangat stabil. Ketika badai antariksa melanda, itu tidak cukup untuk menyentuh 10 kaki di sekitar sosok berjubah hitam, tetapi itu sudah dihancurkan oleh suatu kekuatan misterius. Segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya tampak seperti ilusi baginya. Sesaat kemudian, ketika ruang di sekitar sosok berjubah hitam itu sangat hancur, udara pengap yang telah ditahan untuk waktu yang lama perlahan dihembuskan dari mulutnya. Tetapi pada saat yang sama, telapak putih dari sosok berjubah hitam dengan santai melambai, dan segala sesuatu yang hancur di sekitarnya dipulihkan kembali, dan kehampaan yang bergolak juga kembali menjadi tenang. Panggilan. Setelah setengah bulan kultivasi yang sangat cepat, tubuh lemah Xiaoyan akhirnya kembali ke puncaknya, dan karena dia baru saja melangkah ke tahap akhir Kaisar setengah bintang 3, kultivasi setengah bulan ini juga membiarkan kekuatan Xiaoyan distabilkan. Sekarang aura Xiaoyan lebih tebal dari setengah bulan yang lalu. Meskipun tampaknya hanya membuat sedikit perbaikan, Xiaoyan saat ini adalah pembangkit tenaga listrik setengah Kaisar. Lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ditambah dengan tubuh fisiknya yang menakutkan, setengah Kaisar bintang 4 biasa tidak cukup baginya. Dan bahkan jika Anda bertemu setengah Kaisar bintang 5, Anda tidak harus menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya seperti sebelumnya, dan Anda dapat menggunakan keterampilan bertarung biasa sesuka hati. Adapun Kaisar setengah bintang 6 dan 7 bintang itu, meskipun kekuatan mereka luar biasa, Xiaoyan yakin dia bisa menandingi mereka tanpa menggunakan kartu haulnya. Kaisar setengah bintang 8, tentu saja, ketika berhadapan dengannya, dia tidak lagi seperti berurusan dengan penguasa aula ketiga, bahkan jika dia membunuh seseorang, dia masih akan membuat dirinya lemah. 8 bintang setengah Kaisar tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiaoyan hari ini. Namun, hal terpenting saat ini bukanlah pusat kekuatan setengah Kaisar biasa itu, yang harus dihadapi Xiaoyan saat ini adalah monster kuno itu. Di ruang ini, sangat tidak mungkin untuk melarikan diri. Dalam hal ini, satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri adalah menemukan Heimu, bertindak lebih dulu, dan membunuhnya dengan seluruh kekuatannya. Dengan kecerdasan Xiaoyan, dia secara alami tahu bahwa, menilai dari keadaan Heimu hari itu, dia tidak begitu yakin, menggunakan tubuh Aoki untuk memeriksa dan menyeimbangkan Luo Lao adalah manifestasi dari kelemahannya. Mengontrol tubuh Aoki sudah memberikan banyak tekanan pada Heimu, belum lagi Heimu telah terluka parah oleh Luo dan Lao 2 waktu lalu, dan tidak mungkin pulih banyak dalam waktu singkat. Selain itu, dia harus terganggu untuk menekan jiwa Aoki, dan kecepatan pemulihannya tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Oleh karena itu, sekarang adalah kesempatan terbaik Xiaoyan, dan juga kesempatan terakhirnya untuk membunuh Heimu. Namun, bahkan jika dia pulih ke puncak, dengan kekuatan Xiaoyan, masih sulit untuk bersaing dengannya, tetapi untungnya, dengan kartu Hall Gulao, bahkan jika Gulao tidak bergerak saat itu, dia mungkin menang, jangan putus asa. Hal ini bisa diketahui dari fakta bahwa Guyu membantunya memulihkan kekuatannya, baginya, Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa menyerah begitu saja. Tentu saja di hatiku, mata kuno Xiaoyan yang bebas menembak ke kejauhan, dan di antara alis, kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba tersapu, dan semua yang ada di ruang ini juga berada dalam persepsi Xiaoyan. Tiba-tiba, mata Xiaoyan berbalik, dan mata Ling Lai menyapu ke arah kehampaan. Di sana, dia merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat. Jelas, disitulah kayu hitam itu berada. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, kedalaman pupilnya berdenyut dengan api aneh, energi pertempuran di tubuhnya juga diam-diam beredar saat ini, dan niat membunuh merasuki hatinya. Siapapun yang ingin membunuhku harus dibunuh. Dengan bisikan di dalam hatinya, sosok Xiaoyan yang duduk bersila menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap, dan kehampaan yang tak terlihat diam-diam hancur. Di ruang redup, akar tanaman merambat hijau tua yang tebal berdiri seperti pilar di kehampaan, dan semburan cahaya hijau tua menyebar darinya. Dan dengan kedipan sinar ini,
aliran energi murni dari dunia juga melintas melewati akar pohon anggur dan mengalir ke kabut hitam pekat di bawah. Dengan tambahan energi ini, dalam kabut hitam, aura tirani dan menakutkan perlahan mengembun, dan kabut hitam pekat yang menembus tubuh menjadi semakin tebal. Setelah sekian lama, kabut hitam yang menyebar bergetar hebat, dan di dalamnya, terdengar erangan yang menyakitkan, bercampur dengan suara kertakan gigi. Setelah beberapa lama, suara yang menusuk telinga seperti hantu yang mengunyah makanan berangsur-angsur menghilang, dan melihat kabut hitam pekat itu lagi, itu banyak menghilang selama semburan pengadukan itu, dan volume asli yang besar juga menjadi lebih kecil. Kabut hitam kembali tenang, dan kutukan marah yang penuh kebencian tiba-tiba keluar dari kabut hitam. Kamu bajingan, kamu masih ingin membebaskan diri dari penindasan dewa ini. Ketika dewa ini memulihkan kekuatannya di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang benar-benar menghancurkanmu. Mengutuk dengan keras, kabut hitam perlahan menyatu, dan akhirnya kembali ke kehampaan, dan seorang lelaki tua berjubah hijau tua perlahan muncul di kehampaan ini. Pemulihan setengah bulan, untuk pembangkit tenaga listrik seperti Heimu, adalah sedikit penurunan bahkan pada saat ini, meskipun dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu, aura Heimu telah stabil, tetapi secara umum, tampaknya masih dalam sia-sia. Tanpa dukungan dari luar, Kuroki ingin pulih sepenuhnya, dan kali ini sangat jauh. Tetapi hanya dalam sekejap, Heimu menyadari bahwa karena dia harus bergantung pada kekuatan eksternal, bocah manusia bernama Yan Xiao itu tampaknya adalah seorang apoteker. Selama ada sesuatu pada dirinya, kecepatan pemulihannya juga harus dipercepat. Ini adalah semacam bahaya baginya untuk berada dalam masa lemah ini sepanjang waktu, dan jauh di lubuk hatinya, selalu ada perasaan gelisah yang samar. Saya khawatir jika dia tidak pulih, dia takut dia akan memilikinya banyak masalah. Memikirkan hal ini, sosok Heimu ingin bergerak, tetapi di saat berikutnya, dia berdiri di tempat lagi. Pertarungan setengah bulan yang lalu, bahkan sekarang, masih segar dalam ingatannya. Di saat-saat terakhir, burung hantu batu ini sepertinya telah menggunakan semacam kekuatan besar untuk melukai dirinya sendiri. Dan kekuatan jangkauan semacam itu yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, jika tidak buruk, adalah yang dapat digolongkan di antara semua jalan langit dan bumi, jalan kehampaan. Memikirkan hal ini, Heimu tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun Xiao Yan menggunakan Dao of Void untuk melukai dirinya sendiri hari itu, sebagai Heimu sendiri, dia sangat jelas. Satu serangan, jalan kehampaan, itulah yang membuatnya sangat takut. Mengandalkan kekuatan setengah Kaisar Bintang 3, secara paksa merobek kehampaan dan menampilkan jalan kehampaan, titik ini, bahkan beberapa jenius kuno yang dikenal Heimu, ditentukan tidak mungkin, bagaimana mungkin hanya Xiao Yan saja. Selain itu, bukan hanya ini yang membuat Heimu curiga, dua api berbeda yang digunakan Xiao Yan saat itu, tidak peduli dari sudut itu, memberinya perasaan yang agak aneh. Api dingin dari roh tulang dan nyala ketiadaan yang menelan tidak sesederhana Ziwo, tapi mengapa, Heimu, seorang lelaki tua yang telah hidup selama ribuan tahun, juga sulit ditebak. Sialan, bocah itu, siapa dia, mengapa dia begitu merepotkan, dan dua hal itu, apa yang terjadi di sini? Mengutuk diam-diam, Heimu merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya, meskipun kekuatan Xiao Yan tidak baik, tetapi cara yang tak ada habisnya, ditambah dengan perlindungan api aneh, bahkan dia harus merasa takut akan hal itu. Lagi pula, dia saat ini tidak sekuat sebelumnya. Sialan, jika kekuatan dewa belum pulih, semut seperti itu tidak akan berhak berbicara. Heimu mengutuk lagi, dan Heimu tidak peduli untuk memperhatikannya. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Xiao Yan, itu adalah fakta bahwa dia sekarang adalah seorang tahanan. Itu hanya di akhir pertempurannya. Bahkan dengan perlindungan api yang berbeda, tanpa dukungan master ini, akan sulit untuk mencapai kesuksesan. Selama dia melakukannya sendiri, Xiao Yan pasti akan mati. Dengan mendengus dingin, sosok Heimu bergerak, dan dia ingin terbang menuju bola rotan besar yang menghalangi ingatan Xiao Yan, tetapi saat berikutnya, tubuh Heimu yang hendak melesat pergi tiba-tiba berhenti, dan sepasang hitam tinta mata hijau juga langsung dikelilingi oleh keterkejutan, dan ada ekspresi tidak percaya pada pupilnya. Kamu, bagaimana mungkin? Mendongak perlahan, wajah halus dan dewasa perlahan muncul di mata Heimu. Orang ini sebenarnya adalah Xiao Yan yang dihalangi olehnya. Kenapa? Kaget. Aduh,
Kagetnya kamu masih di belakang. Mendengar kata-kata mencengangkan dari mulut Heimu, Xiaoyan tersenyum tipis, dengan sudut mulutnya meringkuk untuk menunjukkan cibiran, dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Xiaoyan, hati Heimu terkejut lagi. Orang ini, melihat auranya, telah sepenuhnya kembali ke puncaknya. Bagaimana mungkin selama setengah bulan untuk kembali ke puncak, kekuatan pembangkit tenaga setengah kaisar begitu cepat, belum lagi, pada saat itu, dia sudah tertidur lelap, dan bagaimana mungkin dia bangun. Kamu, bocah, siapa kamu? Kamu hanya setengah kaisar kecil, tapi kamu berani berbicara omong kosong di depan dewa ini, jadi aku tidak takut dewa ini akan menghancurkanmu dengan satu tangan. Pada saat ini, Heimu tidak bisa menahan perasaan serius di hatinya. Xiaoyan di depannya sama sekali tidak sesederhana yang dia tampilkan di permukaan. Pada saat ini, dia berada dalam tahap yang lemah. Jika dia ingin membunuh Xiaoyan, dia mungkin akan membunuhku lagi. Kerja keras selama setengah bulan terakhir telah habis. Xiaoyan menatap Heimu di depannya, dan dia mengetahui rencana orang ini, tetapi situasi saat ini secara alami tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melawan orang ini, yang akan menang, siapa yang hidup, tidak lebih. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih sama seperti dulu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi dewa. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu bertemu denganku, kamu akan melakukan yang terbaik. Lagi pula, kamu adalah tidak lebih dari sepotong sampah. Begitu kata-kata mengejek Xiaoyan keluar, pipi Heimu berkedut keras. Sebagai orang kuat kuno, meskipun dia turun dan keluar sekarang, masih bukan gilirannya bagi semut di depannya untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab kepadanya. Hari ini, dia harus mencabik-cabik anak manusia di depannya ini menjadi berkeping-keping. Minum, semut, beraninya kamu menghina dewa ini seperti ini, kamu benar-benar ingin mati. Jangan mengira dewa ini bisa bertarung dengan dewa ini sekarang karena dia dalam masa rendah. Jika dewa ini benar-benar ingin membunuhmu, itu hanya masalah pemikiran. Jadi, semut, biarkan aku mati. Sebelum dia selesai berbicara, sosok marah Heimu tiba-tiba melintas. Cakarnya berubah menjadi satu tangan, membawa dendam hijau gelap yang menakutkan, merobek kekosongan, dan menebas keras Xiaoyan dengan cakarnya. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia mendengus dingin, matanya menjadi sedikit bermartabat, dan dengan gerakan tubuhnya, dia juga menghadapi cakar Heimu tanpa rasa takut sedikitpun. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.